Dikunci oleh mertua di toilet saat aku hadiri acara peresmian kantor suamiku. Mertua malah perkenalkan Gundik sebagai menantunya. Langsung ku balas dia begini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menari-nari di atas permukaan lantai kayu yang masih basah oleh pel. Aroma semerbak kopi dan telur dadar gurih memenuhi apartemen kecil kami, menciptakan simfoni aroma pagi yang akrab. Hari ini berbeda. Ada getaran khusus di udara, semacam energi yang membuat jantungku berdegup tak beraturan antara gugup dan bahagia. Hari ini adalah hari yang selama ini kami perjuangkan. Hari peresmian kantor konsultan arsitektur Mas Bahrul. Setahun pernikahan kami diwarnai dengan perhitungan matang, penghematan di sana-sini, dan malam-malam panjang di mana Mas Bahrul begadang menyelesaikan desain demi desain. Kini, buah dari semua kerja keras itu akhirnya akan dipetik. Aku berdiri lama di depan cermin panjang di kamar, menatapi pantulan diriku yang mengenakan gaun peach sederhana. Warna ini adalah pilihan Mas Bahrul, katanya. Warna ini membuatku bersinar tanpa perlu berusaha keras. Jari-jariku meraba bahan sutra halus yang jatuh sempurna di tubuhku, mencoba menenangkan sedikit kegelisahan yang masih tersisa. Apa aku sudah cukup cantik? Apa aku akan bisa menjadi pendamping yang baik untuknya di depan klien-klien penting nanti? Batinku bertanya-tanya. Keraguan itu seperti bayangan yang selalu mengikutiku sejak menikah ke dalam keluarga yang jauh lebih berada dibandingkan keluargaku. Vida. Kau sudah siap? Suara Mas Bahrul yang dalam dan menenangkan terdengar dari balik pintu, disusul ketukan lembut. Masuk, Mas, jawabku sambil masih membenangkan anting mutiaraku. Pintu terbuka, dan dia muncul dengan setelan jas abu-abu tua yang membuatnya terlihat begitu gagah dan profesional. Matanya yang biasanya lelah setelah begadang, kini berbinar-binar penuh semangat. Dia mendekatiku, kedua tangannya dengan hangat meraih pundakku dari belakang. Pertemuan mata kami melalui cermin. Kamu cantik sekali, Vi, bisiknya, mencium lembut pundakku yang terbuka. Aroma wangi aftershave-nya yang segar membaur dengan harum morning body lotionku. Aku tidak bisa membayangkan hari penting ini tanpa kamu di sampingku. Aku tersenyum, menangkupkan tanganku di atas tangannya yang masih berada di pundakku. Aku yang tidak bisa membayangkan bisa berdiri di sini hari ini, Mas. Melihat semua mimpimu mulai menjadi kenyataan. Aku sangat bangga padamu. Dia memelukku lebih erat, dagunya menempel di atas kepalaku. Ini bukan mimpiku, Vi. Ini mimpi kita. Setiap garis yang aku gambar, setiap presentasi yang aku buat, semuanya kulakukan untuk kita, untuk masa depan kita. Dia berhenti sebentar, menarik napas. Kamu tahu, kadang aku masih tidak percaya bahwa wanita hebat sepertimu mau menerimaku apa adanya. Aku memutar badan, kini berhadapan langsung dengannya. Jangan berkata seperti itu. Kamu adalah pria terhebat yang aku kenal, Bahrul. Ibu mungkin tidak pernah melihat nilai sejatimu, tapi aku melihatnya. Aku selalu melihatnya. Sebutan, ibu, sengaja aku lontarkan. Bu Risma, ibu mertuaku, selalu menjadi titik sensitif dalam hubungan kami. Perempuan itu tak pernah merasa aku cukup baik untuk putra semata wayangnya. Mas Bahrul menghela napas, jempolnya mengusap pipiku lembut. Ibu akan ada di sana nanti. Dia bilang ingin membantu menyambut tamu-tamu penting. Ucapku singkat, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Aku akan berusaha membuatmu bangga. Kamu sudah membuatku bangga, sayang. Hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu sudah membuatku menjadi pria paling beruntung. Dia menatapku dalam-dalam, matanya penuh keyakinan yang hampir membuatku menangis. Hari ini adalah awal dari segalanya. Vida, aku janji, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Akan ada lebih banyak karyawan, proyek yang lebih besar, dan suatu hari nanti, rumah besar dengan taman luas seperti yang selalu kamu impikan. Rumah besar itu bisa menunggu. Yang penting kita bersama.
sehat, dan bahagia. Jawabku, merapikan dasinya yang sudah sempurna. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh kamu dan cinta kita. Dia tersenyum, senyum lebar yang membuat mata sipitnya hampir menghilang. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Tulus dan hangat seperti matahari. Baiklah, Enduk. Sudah siap menjadi istri dari arsitek paling berbakat di kota ini? Godanya ringan, menggunakan panggilan kesayangannya untukku. Sudah siap sejak aku bilang, iya, di depan penghulu tahun lalu. Jawabku, meninju pelakang bahunya dengan lembut. Ayo, kita jangan sampai terlambat. Kamu yang harus menjadi bintang utama hari ini. Jangan sampai kita malah datang belakangan. Dia mengangguk, tangannya menggenggam tanganku erat. Saat kami berjalan keluar dari kamar, menuju hidup yang katanya akan berubah setelah hari ini, aku sama sekali tidak menyadari bahwa perubahan yang akan terjadi bukanlah perubahan yang kami harapkan bersama. Saat itu, yang ada di kepalaku hanyalah kebahagiaan sederhana. Bahagia bisa berdiri di samping pria yang aku cintai di hari terpenting dalam karirnya. Andai saja aku tahu bahwa di balik gemerlap pesta dan senyuman para tamu, ada rencana jahat yang sedang menantiku. Rencana yang akan mengubah jalan hidupku selamanya. Mobil yang kami tumpangi meluncur mulus menuju venue peresmian yang terletak di jantung distrik bisnis kota. Aku duduk di samping Mas Bahrul. Tangannya sesekali meraih tanganku, memberikan tekanan lembut yang seharusnya menenangkan. Tapi semakin dekat kami dengan tujuan, semakin kencang jantungku berdetak. Pemandangan di luar jendela berubah dari pemukiman padat menjadi gedung-gedung tinggi menjulang. Masing-masing seakan bersaing menyapa langit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang merayap di dalam dadaku. Gugup? Tanya Mas Bahrul, seolah bisa merasakan gejolak dalam diriku. A little, aku mengakui, memainkan ujung jilbab yang kupakai untuk melengkapi gaun peachku. Aku hanya ingin semuanya berjalan sempurna untukmu hari ini. Selama kamu ada di sampingku, semuanya akan sempurna. Katanya meyakinkan, senyumnya hangat seperti biasa. Tapi mataku menangkap sesuatu yang lain. Kegelisahan samar yang berkelebat di balik senyumannya. Seolah ada sesuatu yang tidak dia ceritakan padaku. Begitu kami tiba di plaza megah tempat acara diadakan, rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Lobi utama berlapis marmer, dengan lampu kristal menggantung yang memantulkan cahaya ke segala penjuru. Suara musik instrumental lembut mengalun, bercampur dengan gemerisik pakaian mewah dan suara tawa para tamu yang sudah mulai berdatangan. Aku melihat sekeliling, merasa sedikit terintimidasi oleh kemewahan yang ada. Ini jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Bahrul, Fida. Suara itu, tajam, bernada tinggi, namun penuh kendali, membuatku menegak. Ibu Risma berjalan mendekat dengan langkah percaya diri, mengenakan kebaya sutra berwarna ungu tua dengan bros mutiara yang mahal. Senyumnya terkembang lebar, memperlihatkan barisan gigi putih yang sempurna. Tapi seperti biasa, senyum itu tidak sampai ke matanya yang berwarna coklat tua. Mata yang selalu mengamati, menilai, dan seakan mencari-cari kesalahan. Selamat pagi, Ibu, sambut Mas Bahrul, mencium tangan ibunya. Aku mengikuti jejaknya, membungkuk hormat. Pagi, anak-anak, Ibu Risma menyapa, tangannya yang dingin sebentar memegang pipiku. Kau tampak manis, Fida. Ada jeda singkat sebelum kata, manis, yang membuatku merasa dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu yang lain. Mungkin, sederhana, atau biasa saja. Terima kasih, Ibu. Ibu juga tampak sangat elegan. Balasku, berusaha tersenyum tulus. Dia mengangguk singkat, lalu memalingkan wajah ke Mas Bahrul. Semua tamu penting sudah mulai datang. Pak Hendro dari grup Landmark sudah di sana, bersama direktur utamanya. Kau harus segera menyambutnya. Tentu, Bu. Aku akan langsung menemuinya. Mas Bahrul menoleh kepadaku. Vi, tunggu di sini sebentar ya. Aku akan. Ah, Fida. Ibu Risma menyela, senyumnya kembali muncul. Sementara Bahrul sibuk dengan tamu-tamunya, boleh Ibu minta tolong sesuatu? Tentu saja aku tidak bisa menolak. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Ibu lihat dekorasi bunga di sekitar panggung masih belum sempurna. Susunan anggreknya tidak simetris,
dan beberapa daunnya layu. Bisa tolong diperbaiki? Ibu tahu kamu memiliki taste yang bagus dalam hal-hal seperti ini. Katanya dengan nada manis, tapi matanya tajam. Aku merasa aneh. Bukankah ada tim dekorator profesional yang sudah disewa khusus untuk acara ini? Tapi aku hanya bisa mengangguk. Tentu, Ibu. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Mas Bahrul terlihat ragu. Vi, kamu tidak harus. Tidak apa-apa, Mas, potongku cepat. Aku tidak ingin dia khawatir atau terlibat konflik dengan ibunya di hari penting ini. Aku senang bisa membantu. Kau pergilah sambut tamu-tamumu. Dia memandangku dengan mata penuh permintaan maaf sebelum akhirnya pergi, meninggalkanku berdua dengan Ibu Risma. Begitu Mas Bahrul cukup jauh, senyum di wajah Ibu Risma langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi datar yang membuatku bergidik. Pergilah ke area panggung sekarang, katanya dengan nada perintah. Ibu ingin semuanya sempurna sebelum acara dimulai. Aku mengangguk patuh dan berbalik, berjalan menuju area panggung dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku senang bisa berkontribusi. Tapi di sisi lain, ada firasat aneh yang menggelitik di benakku, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aku melewati kelompok tamu yang berdandan mewah, beberapa melirikku dengan penasaran. Mungkin mereka bertanya-tanya siapa aku, atau mungkin mereka sudah tahu bahwa aku adalah istri dari sang arsitek. Atau mungkin, seperti yang akan ku ketahui kemudian, mereka sudah diarahkan untuk memperlakukan aku sebagai orang yang tidak penting. Sesampainya di area panggung, aku melihat rangkaian bunga anggrek yang sebenarnya sudah terlihat sempurna. Tidak ada yang layu, tidak ada yang tidak simetris. Aku berdiri sebentar, bingung, sebelum akhirnya memutuskan untuk sedikit menata ulang beberapa tangkai saja agar merasa berguna. Tak lama kemudian, Ibu Risma muncul lagi. Sudah selesai? Tanyanya singkat. Sudah, Ibu. Sebenarnya tidak ada yang perlu. Bagus, potongnya. Dia melirik ke arah toilet wanita mewah di ujung hall. Sekarang, Ibu perlu bicara denganmu. Privat. Nada suaranya membuatku tidak bisa menolak. Apa masalahnya, Ibu? Tanyaku cemas, mengira ada keadaan darurat atau sesuatu yang salah. Diam dan ikut Ibu, jawabnya pendek, sudah berjalan mendahului. Dengan perasaan was-was yang semakin menjadi, aku mengikutinya. Langkahku terasa berat, seolah seluruh tubuhku memberontak, memperingatkanku akan sesuatu. Tapi akal sehatku membuyarkan firasat itu. Ini adalah acara penting suamiku, di tempat publik, dengan ratusan tamu terhormat. Apa mungkin hal buruk bisa terjadi di sini? Andai saja aku tahu. Kaki-kakiku seakan dijejali beton saat mengikuti Ibu Risma yang berjalan cepat dan penuh keyakinan menuju toilet wanita mewah di ujung hall. Setiap langkahnya berderap tegas di atas lantai marmer, kontras dengan langkahku yang terhuyung-huyung penuh keraguan. Suara riuh rendah para tamu, gemerisik gaun sutra, dan gelas-gelas yang bersentuhan seakan meredam menjadi desis putih di telingaku. Semua fokusku tertuju pada punggung kebaya ungu tua di depanku, pada sosok yang sejak awal pernikahan kami selalu membuatku merasa seperti sedang berjalan di atas kulit telur. Ibu, boleh saya tahu apa yang terjadi? Tanyaku sekali lagi, suaraku sedikit bergetar menembus musik instrumental yang masih mengalun lembut. Apakah ada masalah dengan tamu? Atau dengan persiapan acaranya? Ibu Risma tidak menjawab. Dia hanya melirikku sebentar melalui bayangan di dinding marmer yang mengilat, matanya seperti baja yang dingin. Kami sampai di depan pintu toilet ganda yang terbuat dari kayu mahoni berukir. Dengan gerakan cepat, dia mendorong salah satu daun pintu itu terbuka. Masuk, perintahnya singkat, nadanya tidak lagi seperti tadi. Tidak ada lagi kemasan manis, hanya perintah telanjang yang membuat jantungku berdebar kencang. Dengan perasaan semakin was-was, aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang lebih mirip suite mewah daripada toilet. Lantainya dari marmer import, wastafelnya berlapis emas, dan cerminnya membentang dari lantai ke langit-langit. Aroma parfum mahal menyengat di udara, bercampur dengan aroma disinfektan yang menyegarkan. Sebelum aku sempat berbalik untuk menanyakan lagi apa yang sebenarnya terjadi, aku mendengar suara keras yang membuatku membeku. Klik. Suara itu, nyaring, metalik, penuh kepastian, bergema di ruangan yang kedap suara ini. Aku berbalik dengan cepat,
dan melihat Ibu Risma masih berdiri di luar. Tangannya masih memegang gagang pintu. Wajahnya terlihat melalui panel kaca kecil di pintu, dengan senyum tipis yang membuat darahku mendadak dingin. "Ibu?" teriakku. Tangan sudah meraih gagang pintu dan memutarnya. Tidak bergerak. Terkunci. "Ibu, kunci pintunya. Ini tidak lucu." Dia menggeleng perlahan, matanya menyipit. Suaranya terdengar jelas melalui celah pintu, dingin dan terukur. "Diam saja di sana, Vida. Acara hari ini terlalu penting untuk diwarnai kehadiranmu." Aku mengetuk-ngetuk kaca itu dengan gemetar. "Apa maksud ibu? Saya istri Bahrul. Saya harus ada di sampingnya hari ini." "Kau pikir aku tidak tahu?" Hardiknya, suaranya tiba-tiba meninggi, penuh kebencian yang selama ini terpendam. "Kau pikir aku akan membiarkan perempuan desa sepertimu merusak momen penting putraku? Merusak reputasi keluarga kami di depan para klien terpenting kami?" "Tapi ibu..." "Diam," teriaknya, membuatku mundur selangkah. Wajahnya yang biasanya selalu terkendali sekarang memerah, urat di lehernya menegang. "Dengarkan baik-baik, Vida. Kau tidak cukup cantik, tidak cukup berkelas, tidak cukup berpendidikan untuk mewakili keluarga Bahrul. Lihat sekeliling. Lihat tamu-tamu di luar sana. Apa kau pikir mereka akan menghormati Bahrul jika melihat istrinya adalah sepertimu?" Setiap kata seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku menahan napas, mencoba tidak menangis. Bahrul mencintaiku apa adanya. Dan aku mencintainya. Cinta. Ibu Risma mendecakkan bibirnya dengan hina. "Cinta tidak membayar tagihan, Vida. Cinta tidak menarik investor. Hari ini adalah tentang masa depan Bahrul, tentang membangun jaringan dengan orang-orang tepat. Dan kau bukan bagian dari rencana itu." Aku kembali mendekati pintu, mencoba bernegosiasi. "Ibu, tolong, buka pintunya. Saya janji akan berdiam diri di belakang. Saya tidak akan memalukan siapapun. Biarkan saya setidaknya menyaksikan acara suami saya sendiri. Percayalah, ini yang terbaik untuk Bahrul," ujarnya, tiba-tiba kembali tenang, seperti badai yang sudah berlalu. "Dia butuh seseorang yang sesuai dengan dunianya yang baru. Dan itu bukan kamu." Sebelum aku sempat membalas, dia sudah berbalik. Aku melihat gaun ungu tuanya menjauh, menyatu kembali dengan keramaian di balik pintu. "Aku akan kembali melepasmu setelah acara selesai," katanya tanpa menoleh. "Bersikaplah manis dan jangan membuat keributan. Ingat, mempermalukan diri sendiri di sini hanya akan memperburuk keadaan Bahrul." Dan dengan itu, dia pergi. Hilang di antara kerumunan tamu yang bersolek, meninggalkanku sendiri di dalam ruangan mewah yang tiba-tiba terasa seperti sel penjara. Aku memandang sekeliling dengan panik. Toilet ini memang mewah, tapi tidak ada jendela, tidak ada jalan keluar lain selain pintu yang terkunci itu. Aku mencoba berteriak, memukul-mukul pintu, tapi suara musik dan riuh rendah acara di luar benar-benar menenggelamkan suaraku. Aku merogoh saku, berharap bisa menelepon Mas Bahrul. Tapi kemudian aku ingat, teleponku tertinggal di tas tangan yang kubawa Mas Bahrul tadi. Ibu Risma tahu itu. Dia tahu aku benar-benar terjebak. Pelan-pelan, aku merosot ke lantai marmer yang dingin. Gaun peach kesayanganku sekarang terlihat konyol. Warna kebahagiaan yang ironis di tengah keputusasaanku. Air mata akhirnya menetes, membasahi pipiku yang tadi masih disapa ciuman hangat Mas Bahrul. Di luar, aku bisa mendengar suara pembawa acara mengumumkan sesuatu, disusul tepuk tangan meriah. Acara telah dimulai. Suamiku ada di sana, mungkin sedang mencari-cariku, sementara aku terpenjara oleh wanita yang seharusnya menyayangiku seperti anak sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai menyadari bahwa ini bukanlah tindakan spontan. Ini rencana yang disusun rapi. Dari memintaku memeriksa bunga yang sebenarnya tidak ada masalah, hingga mengajakku ke toilet ini. Semuanya terencana. Aku tidak siap menghadapi kenyataan bahwa ada orang yang bisa begitu jahatnya, dengan perhitungan yang begitu dingin. Waktu berjalan dengan lambatnya siksaan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terkurung di dalam kamar mandi mewah yang berubah menjadi selanga penjara ini. Awalnya, aku masih berusaha mencari cara keluar,
mendorong pintu dengan sekuat tenaga, berteriak sampai suaraku serak, bahkan mencoba membongkar kunci pintu dengan jepit rambut yang kugunakan untuk melengkapi tatanan rambutku. Semua sia-sia. Pintu itu terkunci dengan sistem keamanan tinggi, dan suara di luar tetap saja tidak mendengar teriakanku yang sudah mulai putus asa. Aku merangkak ke sudut ruangan, memeluk lututku erat-erat. Gaun peach yang tadi membuatku merasa cantik dan percaya diri, sekarang hanya mengingatkanku pada kebodohanku. Air mata sudah berhenti mengalir, digantikan oleh rasa hampa yang menusuk. Bagaimana bisa Ibu Risma melakukan ini? Di hari yang seharusnya menjadi momen kebanggaan untuk putranya sendiri? Aku mencoba memahami alasan di balik kebenciannya yang begitu mendalam. Apakah karena latar belakang keluargaku yang sederhana? Atau karena selama ini aku dianggap tidak cukup mendukung karir Bahrul? Atau mungkin ada alasan lain yang lebih gelap yang tidak pernah kusadari? Tiba-tiba, suara dari luar berubah. Musik instrumental yang mengalun lembut berganti dengan musik pembuka yang lebih megah, disusul oleh suara tepuk tangan yang riuh. Jantungku berdebar kencang. Ini pasti acara utama, sambutan dari Mas Bahrul sebagai pemilik kantor baru. Aku harus menyaksikannya. Aku harus ada di sana. Dengan energi terakhir, aku berdiri dan melihat sekeliling. Di sudut langit-langit, dekat dengan plafon yang tinggi, ada ventilasi dengan kisi-kisi yang cukup lebar. Di bawahnya, ada sebuah bangku kecil yang mungkin digunakan untuk membersihkan bagian atas cermin atau lampu. Dengan susah payah, aku menyeret bangku itu dan memanjatnya. Tubuhku masih gemetar, tetapi tekadku kuat. Aku harus melihat apa yang terjadi di luar. Dari celah ventilasi itu, pandanganku terbuka ke arah panggung utama. Aku bisa melihat dengan jelas dekorasi bunga yang sempurna, lampu sorot yang berkilauan, dan para tamu terhormat yang duduk di barisan depan. Lalu, dia muncul. Mas Bahrul. Dia berdiri di belakang mimbar, wajahnya tampak tegang tetapi tetap berusaha tersenyum. Jas abu-abu tuanya membuatnya terlihat begitu profesional dan berwibawa. Hatiku bagai diiris-iris melihatnya di sana, sendirian, sementara seharusnya aku ada di sampingnya, memegang tangannya, memberikan dukungan terakhir sebelum dia berbicara. Tapi kemudian, sesuatu yang membuat darahku mendidih terjadi. Seorang wanita mendekati panggung dan naik dengan percaya diri. Dia mengenakan gaun merah menyala yang ketat dan terbuka di beberapa bagian, membuatnya terlihat begitu mencolok di antara para tamu yang sebagian besar mengenakan warna-warna netral. Rambutnya yang panjang terurai sempurna, dan senyumnya terlalu manis untuk kuyakini tulus. Itu adalah Gina, sekretaris Mas Bahrul yang selalu membuatku merasa tidak nyaman dengan caranya yang terlalu akrab pada suamiku. Apa yang dilakukan Gina di panggung? Mengapa dia mendekati Mas Bahrul dan berdiri di sampingnya, seolah-olah dialah yang berhak berada di sana? Dan kemudian, Ibu Risma muncul. Dengan langkah penuh wibawa, dia mendekati mikrofon. Senyumnya lebar, matanya berbinar bangga. Seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada menantu perempuan yang dikurungnya di toilet. Para tamu terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Suara Ibu Risma lantang dan jelas, terdengar sampai ke tempatku bersembunyi. Sebagai ibu, saya tidak bisa lebih bangga pada putra saya, Bahrul. Perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tepuk tangan riuh menggema. Aku melihat Mas Bahrul tersenyum kaku, matanya masih melirik ke sekeliling, seolah mencari seseorang. Mencari aku. Tapi Ibu Risma belum selesai. Dia melanjutkan, dan kata-katanya membuatku seperti ditampar keras. Dan tentu saja, kebanggaan saya tidak lengkap tanpa menyebut pendamping setia Bahrul. Seseorang yang telah memberikan dukungan tidak hanya secara profesional tetapi juga secara personal. Dia berhenti sebentar, seolah menciptakan suspens. Lalu, tangannya menunjuk ke arah Gina, yang tersenyum semakin lebar. Dialah menantu yang selalu saya impikan, cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga yang baik. Izinkan saya memperkenalkan, Gina. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk menahan teriakan. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ini mimpi buruk. Ibu mertuaku sendiri, secara terang-terangan, memperkenalkan wanita lain sebagai istri putranya di depan ratusan tamu terhormat.
Aku memandangi Mas Bahrul, menunggu dia membantah. Menunggu dia mengambil mikrofon dan berkata, "Maaf, Ibu salah. Istri saya adalah Vida, dan dia sedang tidak di sini saat ini." Tapi yang kulihat justru membuatku semakin hancur. Mas Bahrul membeku. Wajahnya pucat, matanya melotot penuh ketidakpercayaan. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi Ibu Risma dengan cepat menarik lengannya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresinya berubah dari syok menjadi bingung, lalu tertunduk lesu. Dia tidak berkata apa-apa. Dia membiarkan pengkhianatan ini terjadi. "Gina telah menjadi penyemangat terbesar bagi Bahrul," lanjut Ibu Risma, suaranya penuh kebanggaan palsu. "Merekalah pasangan yang sempurna, dan saya yakin bersama-sama mereka akan membawa kantor konsultan ini ke kesuksesan yang lebih besar." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Gina melangkah lebih dekat ke Mas Bahrul, menggandengan tangannya. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak menolak. Dia membiarkan tangannya digandeng erat oleh wanita itu, di depan semua orang. Air mata akhirnya meledak lagi. Kali ini, bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan, pengkhianatan, dan rasa malu yang begitu dalam. Aku turun dari bangku, tubuhku lemas tak berdaya. Suara tepuk tangan dan musik yang riang seakan mengejek penderitaanku. Aku terjebak bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dikunci oleh mertua sendiri, digantikan oleh wanita lain, dan ditinggalkan oleh suami yang tidak memiliki keberanian untuk membelaku. Di balik pintu toilet yang terkunci, di balik senyum-senyum palsu dan tepuk tangan meriah, sebuah pengkhianatan besar baru saja terjadi. Dan aku, sebagai korbannya, tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan hidupku hancur berkeping-keping melalui celah ventilasi di langit-langit kamar mandi. Aku tidak tahu lagi berapa lama aku terbaring di lantai marmer yang dingin, menatap langit-langit kamar mandi mewah yang seakan menertawakanku. Setiap suara tepuk tangan dari luar bagai pisau yang mengoyak-oyak relung jiwaku yang paling dalam. Aku mencoba menutup telinga, tapi tak ada gunanya. Suara itu seakan merasuk ke dalam tulang-tulangku, mengingatkanku pada betapa mudahnya aku digantikan, dihapus dari narasi kehidupan suamiku sendiri. Pikiranku melayang kepada momen-momen indah kami. Mas Bahrul yang dengan bangga memperkenalkanku kepada rekan kerjanya saat kami masih pacaran. "Ini Vida, calon istriku," katanya waktu itu, matanya berbinar penuh cinta. Lalu saat pernikahan kami yang sederhana namun penuh makna, di mana dia berjanji akan melindungiku seumur hidup. Janji yang sekarang terasa seperti lelucon pahit. Janji itu hanya omong kosong. "Vida, lihatlah dirimu sekarang, terkunci di toilet seperti sampah yang perlu disembunyikan." Suara-suara jahat dalam kepalaku mulai berbicara, dan aku terlalu lemah untuk melawannya. Dari celah ventilasi, aku masih bisa mendengar sisa-sisa acara. Suara Ibu Risma yang masih sesekali berbicara, diselingi tawa Gina yang nyaring dan dibuat-buat. Dan Mas Bahrul? Aku hampir tidak mendengar suaranya. Dia seperti boneka yang digerakkan oleh ibunya, diam dan penurut. Ketaatannya pada ibunya selalu menjadi titik lemah dalam hubungan kami, tapi aku tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. "Aku mencintaimu, Bahrul," bisikku ke udara kosong, suaraku serak oleh tangisan. "Tapi apakah cintamu padaku cukup kuat untuk melawan semua ini?" Tidak ada jawaban. Hanya suara musik yang semakin keras menandai acara sedang mencapai puncaknya. Aku membayangkan mereka berdiri bersama, Bahrul, Ibu Risma, dan Gina, seperti keluarga sempurna yang sedang berfoto untuk kenang-kenangan. Sementara aku, istri yang sah, terpenjara dan terlupakan. Kemarahan mulai menggantikan kepedihan. Bagaimana mungkin Ibu Risma tega melakukan ini? Apakah kebenciannya padaku begitu besar hingga dia rela mempermalukan putranya sendiri dan merusak hari pentingnya hanya untuk menyingkirkanku? Atau, apakah ada rencana lain yang lebih gelap? Apakah ini semua sudah direncanakan dari awal? Pikiran itu membuatku menggigil. Mungkin Ibu Risma memang sengaja ingin menggantikanku dengan Gina. Mungkin Gina bukan sekadar sekretaris yang terlalu akrab, tapi bagian dari konspirasi yang dirancang matang. Dan Mas Bahrul, apakah dia tahu? Apakah diamnya adalah bentuk persetujuan? Ataukah dia benar-benar hanya korban lain dari manipulasi ibunya? Aku harus keluar dari sini.
Aku harus menghadapi mereka. Tapi bagaimana? Pintu masih terkunci erat. Aku sudah mencoba segala cara. Kaki dan tanganku lecet karena berusaha membongkar kunci dengan berbagai benda yang kudapatkan di kamar mandi itu. Suaraku sudah serak karena berteriak. Aku benar-benar terjebak. Keputusasianku mencapai puncak ketika suara dari luar mulai berubah. Musik berhenti, digantikan oleh suara riuh orang-orang yang berpindah tempat. Acara inti sudah selesai. Saatnya para tamu menikmati jamuan dan bersosialisasi. Ini berarti mereka akan segera membukakan pintu untukku. Ibu Risma bilang akan melepasku setelah acara selesai. Jantungku berdebar kencang. Apa yang akan menungguku di luar? Apakah Mas Bahrul akan berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan? Ataukah Ibu Risma dengan senyum kemenangannya? Atau, yang paling mengerikan, tidak ada seorang pun yang peduli bahwa aku hilang? Aku mendengar langkah kaki mendekat. Perlahan, aku berdiri tegak, berusaha membersihkan wajahku yang pasti belekan dan gaun yang kusut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku harus tetap kuat. Langkah itu berhenti di depan pintu. Aku mendengar suara gemerisik kunci. Bersiaplah, Vida. Bisikku pada diri sendiri, mengepalkan tangan. Pertarungan belum selesai. Tapi yang kudengar bukanlah suara kunci yang dibuka, melainkan suara Ibu Risma dari balik pintu. Vida, dengarkan Ibu, katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Acara sudah selesai, tapi para tamu masih ada di sini. Jika kau tidak ingin mempermalukan Bahrul lebih jauh, tetap diam di dalam sampai ibu kembali. Kau mengerti? Aku tidak menjawab. Kemarahan dalam diriku begitu besar hingga aku tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahrul sedang sibuk menemani para investor penting. Gina sedang membantunya. Kau lihat? Tanpa kehadiranmu, semuanya berjalan lebih lancar. Setiap katanya seperti cambuk. Aku menekan bibirku kuat-kuat. Jangan coba-coba membuat keributan. Ingat, reputasi Bahrul dipertaruhkan di sini. Jika kau mencintainya, kau akan melakukan yang terbaik untuknya, yaitu diam dan tidak mempersulit keadaan. Dan dengan itu, langkah kakinya kembali menjauh. Dia bahkan tidak membukakan pintu untukku. Dia meninggalkanku lagi, dengan ancaman halus yang membuatku semakin terpojok. Aku merosot kembali ke lantai, kali ini tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya sebuah kepastian, bahwa pernikahanku sudah tidak bisa diselamatkan. Bahwa cinta yang kupunya ternyata tidak cukup kuat untuk melawan keserakahan dan ambisi. Diamnya Mas Bahrul di panggung tadi sudah berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Dia memilih ibunya. Dia memilih kantornya. Dia memilih Gina. Dan aku hanya menjadi korban dari pilihannya itu. Di balik pintu kamar mandi yang masih terkunci, sebuah keputusan besar mulai tumbuh dalam hatiku. Mungkin ini akhir dari segalanya. Atau mungkin, ini adalah awal dari perjalanan baruku. Sebuah perjalanan yang harus kulalui sendiri, tanpa Mas Bahrul, tanpa keluarga yang toksik, dan tanpa bayang-bayang Ibu Risma yang selalu menghantuiku. Tapi untuk sekarang, aku masih terjebak. Terkunci bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam keputusasaan yang begitu pekat. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku pantas diperlakukan seperti ini? Ataukah, seperti yang selalu diimplikasikan Ibu Risma, aku memang tidak cukup baik untuk berada di dunia mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menghantuiku untuk waktu yang lama. Tapi untuk malam ini, yang kuharap hanyalah satu. Aku ingin keluar dari sini. Keluar dari semua kebohongan dan kepalsuan ini. Dan ketika waktunya tiba, aku akan memastikan bahwa mereka yang telah menghancurkan hatiku akan memahami arti sesungguhnya dari kehilangan. Waktu terus merayap dalam kesakitan. Aku sudah kehilangan semua tenaga, baik fisik maupun emosional. Aku hanya duduk bersandar di dinding marmer, menatap kosong ke depan. Suara dari luar sudah jauh berkurang. Musik telah berhenti, dan yang tersisa hanyalah suara-suara samar para petugas kebersihan yang mulai membereskan acara. Rasa malu dan penghinaan yang kurasakan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan dingin yang menakutkan. Ini seperti saat sebelum badai besar.
ketika alam seakan menarik napas panjang sebelum mengamuk. Aku akan keluar dari sini, batinku bertekad, dan ketika aku keluar, tidak akan ada lagi Vida yang penurut dan mudah ditaklukkan. Tiba-tiba, ada suara gesekan kunci di pintu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apakah ini Ibu Risma kembali untuk melepaskanku? Atau jangan-jangan Mas Bahrul yang akhirnya menyadari kepergianku? Pintu terbuka perlahan, dan yang muncul bukanlah wajah yang kukenal. Seorang wanita parubaya dengan seragam kebersihan berdiri di sana. Matanya melotot penuh keheranan melihatku tergeletak di lantai. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu terkunci di sini?" tanyanya dengan suara berisi kekhawatiran tulus. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku gemetar dan hampir saja terjatuh. Wanita itu segera menyambutku. Tangannya yang kasar namun hangat memegang lenganku untuk menopang. Saya terjebak," kataku. Suaraku serak dan hampir tak terdengar. Terima kasih sudah membukakan pintu." Wajahnya berkerut penuh simpati. Tadi saya dengar suara ketukan dari dalam, tapi saya pikir itu hanya bayangan. Lalu saya dengar seperti suara tangisan. "Kasihan sekali. Sudah berapa lama ibu di sini?" "Sejak acara dimulai," jawabku pendek. Mataku sudah scanning koridor di luar. Hall yang tadi dipenuhi orang sekarang sudah hampir sepi. Hanya tersisa beberapa petugas yang membereskan dekorasi dan meja. Apakah tamu-tamunya sudah semuanya pergi?" "Sudah, Bu. Hampir semuanya sudah pulang sekitar setengah jam yang lalu. Hanya tinggal sedikit keluarga pemilik acara yang masih di ruang utama." Keluarga pemilik acara. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Ya, tentu saja. Mas Bahrul, Ibu Risma, dan Gina. Mereka pasti sedang merayakan kesuksesan acara, mungkin dengan minuman anggur dan canda tawa, sementara aku terlupakan di sini. "Apa ibu perlu saya antar kemana-mana? Atau telepon seseorang?" tanya wanita itu lagi, masih memegangi lenganku dengan kuat. Aku menggeleng, mencoba tersenyum tipis. "Tidak perlu. Terima kasih sekali lagi. Saya bisa sendiri." Dia masih terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk dan kembali ke pekerjaannya. Sesekali masih melirikku dengan tatapan prihatin. Sekarang, berdiri sendirian di koridor yang hampir kosong, aku merasa seperti hantu yang menyaksikan sisa-sisa pesta yang bukan untukku. Aku berjalan pelan menyusuri hall, mataku memperhatikan setiap detail. Sisa-sisa makanan di meja, gelas anggur yang setengah kosong, bunga-bunga yang mulai layu. Semuanya terasa seperti metafora untuk pernikahanku. Indah di permukaan, tapi sudah busuk di dalamnya. Dan kemudian, di tengah hall yang hampir kosong itu, aku melihatnya. Mas Bahrul. Dia berdiri sendirian di dekat panggung, menatap handphonenya dengan wajah muram. Tas tanganku masih tergantung di lengannya. Dia tampak berbeda dari pria percaya diri yang kukenal pagi tadi. Posturnya membungkuk, rambutnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi oleh garis-garis kelelahan dan penyesalan. Saat aku mendekat, dia mengangkat kepala. Matanya membelalak, penuh kelegaan bercampur rasa bersalah. "Vida, Tuhan, di mana kamu? Aku sudah mencarimu di mana-mana," katanya, bergegas mendekatiku. Tangannya ingin memelukku, tapi aku melangkah mundur, menghindari sentuhannya. Dia terhenti, wajahnya menyiratkan sakit yang dalam. "Vi, aku. Di manakah kamu, Bahrul?" Suaraku terdengar datar, jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. "Di manakah kamu ketika istrimu dikurung seperti binatang di toilet? Di manakah kamu ketika wanita lain diperkenalkan sebagai istrimu di depan semua orang?" Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Vi. Ibu bilang kamu pulang karena tidak enak badan. Dia bilang kamu minta izin dan sudah naik taksi. "Apa kau benar-benar percaya itu?" tanyaku. Nada suaraku mulai meninggi. "Apa kau pikir aku akan meninggalkan acara pentingmu tanpa memberitahumu langsung? Tanpa menelepon atau setidaknya meninggalkan pesan?" Dia menunjukkan pesan di handphoneku, "Dari nomormu, yang bilang kamu pusing dan ingin pulang cepat." Dia mengulurkan handphonenya, tangannya gemetar. Aku melihatnya. Benar. Ada sebuah pesan dari nomorku yang dikirim sekitar jam acara dimulai. Tapi handphoneku,
Handphoneku ada di tas yang dia bawa. Handphoneku ada di tas ini, Bahrul, kataku pelan, menatapnya langsung ke mata. Sejak tadi pagi, ibulah yang mengambilnya dariku dengan alasan membantu menyimpan. Dan ibulah yang mengurungku di toilet itu, sambil berkata bahwa aku tidak pantas berdiri di sampingmu. Wajahnya pucat. Dia tampak seperti orang yang baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Tidak, ibu tidak akan. Tidak akan apa? Tidak akan sekejam itu? Tidak akan sebengis itu? Suaraku mulai bergetar, kemarahan yang kutanam akhirnya meledak. Dia melakukannya, Bahrul. Dan yang lebih menyakitkan, kau diam saja ketika dia memperkenalkan Gina sebagai istrimu. Kau diam saja ketika wanita itu menggandeng tanganmu. Apa kau tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk membela istrimu? Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Dia mengancam akan menarik semua dana investasinya untuk kantor ini jika aku tidak mengikuti skenarionya hari ini. Aku terjepit. Vi, aku sudah bekerja terlalu keras untuk ini. Aku tidak punya pilihan. Kau selalu punya pilihan, Bahrul, teriakku, suaraku bergema di hall yang kosong. Pilihan antara melakukan yang benar atau yang mudah. Dan kau memilih yang mudah. Kau memilih untuk mengorbankan harga diriku, harga diri kita, untuk uang dan kantor megah ini. Dia terdiam, kepalanya tertunduk. Tangisnya yang sesekali terdengar hanya membuatku semakin kesal. Di balik air mata itu, aku tidak melihat penyesalan tulus. Yang kulihat hanyalah seorang anak laki-laki yang ketakutan pada ibunya, bukan seorang suami yang membela istrinya. Kau tahu, Bahrul, kataku, suaraku kembali tenang namun penuh kepahitan. Yang paling menyakitkan bukanlah dikunci oleh ibumu. Bukan juga diperkenalkannya Gina sebagai gundikmu. Aku mengambil tas darinya, membukanya, dan mengeluarkan handphoneku. Benar, ada pesan yang dikirim dari nomorku tadi pagi. Yang paling menyakitkan, lanjutku, menatapnya untuk terakhir kalinya, adalah melihat suamiku sendiri tidak memiliki keberanian untuk membela istrinya, untuk mengatakan kebenaran. Kau mengunci hatiku lebih kuat dari apapun yang bisa ibumu lakukan. Aku melepas cincin kawinku yang sederhana, cincin yang dulu dia pasang dengan janji setia di penghulu. Cincin yang selama ini kupakai dengan bangga, dengan cinta. Kamu dan ibumu sudah memilih, kataku, menaruh cincin itu di tangannya yang terkulai lemas. Sekarang, aku yang akan memilih untuk diriku sendiri. Dan sebelum dia bisa berkata apapun, sebelum dia bisa memohon atau membela diri, aku sudah berbalik. Kulepaskan dia berdiri sendirian di hall yang kosong, dengan cincin kawin yang dia berikan dulu sekarang kembali di tangannya. Setiap langkahku menjauh terasa seperti menginjak pecahan kaca. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, sebuah kebebasan. Aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, Vida yang keluar dari venue hari ini bukan lagi Vida yang masuk tadi pagi. Dia telah meninggalkan sesuatu di balik pintu toilet itu, sebuah kepolosan, sebuah kepercayaan buta, dan cinta yang ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Dan untuk Mas Bahrul dan Ibu Risma, biarkan mereka memiliki kesuksesan mereka, kantor megah mereka, dan Gina yang sempurna. Aku akan membangun hidupku sendiri, sebuah hidup di mana aku tidak perlu dikunci untuk membuat orang lain merasa nyaman. Udara malam yang menusuk tulang menyambutku saat aku melangkah keluar dari venue yang megah. Gaun peach tipis yang kupakai sama sekali tidak mampu melawan dinginnya malam, tapi justru rasa beku di kulit ini terasa cocok dengan mati rasanya hatiku. Setiap langkah kakiku di trotoar yang sepi bergema, mengiringi deru mobil-mobil yang lalu lalang, dunia yang terus berputar dengan acuhnya, tak peduli dengan drama penghancuran rumah tangga yang baru saja terjadi. Aku berjalan tanpa arah. Tidak bisa pulang ke apartemen, tempat yang penuh kenangan bersama Mas Bahrul. Rasanya mustahil untuk kembali ke sana, menghirup udara yang sama, melihat barang-barang yang kami beli bersama, merasakan kehadirannya di setiap sudut. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena goncangan emosi yang baru saja kualami. Aku merasa seperti baru selamat dari kecelakaan hebat, masih hidup, tapi seluruh tubuh dan jiwa terasa remuk. Beberapa kali, handphone di tasku bergetar. Layar menyala dengan nama, Bahrul. Aku biarkan saja.
Suara apa yang bisa diharapkan dari seorang pria yang membiarkan istrinya dihina dan digantikan di depan umum? Permintaan maaf? Pembenaran? Aku sudah terlalu lelah untuk mendengarnya. Akhirnya, kaki ini membawaku ke sebuah taman kecil yang sepi, tak jauh dari venue. Aku duduk di sebuah bangku kayu, menatap kolam air mancur yang sudah tak mengalir. Disinilah, 2 tahun yang lalu, Mas Bahrul melamarku. Dia membawaku ke taman ini setelah makan malam, berjalan-jalan di bawah cahaya bulan, lalu tiba-tiba berlutut dan mengeluarkan cincin sederhana itu. Aku tidak punya banyak sekarang, Vi, katanya waktu itu, matanya berbinar di kegelapan. Tapi aku janji akan memberimu dunia. Maukah kamu menjalani hidup bersamaku, melalui suka dan duka? Dan aku, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk dan membiarkannya memasang cincin itu di jariku. Saat itu, aku percaya setiap katanya. Percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Sekarang, aku memandang cincin yang masih melingkar di jariku. Cincin yang sama yang dulu dia pasang dengan penuh cinta. Cincin yang selama ini menjadi simbol janji suci kami. Tapi kini, rasanya seperti belenggu. Sebuah pengingat akan janji yang dilanggar, akan cinta yang ternyata bersyarat. Dengan jari-jari yang gemetar, aku mulai memutar-mutar cincin itu. Logam emas yang sederhana itu terasa dingin, tak bernyawa. Seperti pernikahan kami akhir-akhir ini, masih ada bentuknya, tapi kehangatan dan hidupnya sudah pergi. Tiba-tiba, handphoneku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Tapi sesuatu di hatiku memberitahu bahwa ini adalah Ibu Risma. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menjawab. Ya? Kataku pendek. Suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Vida, ini Ibu. Suaranya terdengar datar, tanpa sedikit pun penyesalan. Aku dengar kamu membuat keributan dan meninggalkan Bahrul sendirian di venue. Aku hampir tak percaya dengan telingaku sendiri. Ibu mengurungku di toilet sepanjang acara. Ibu memperkenalkan wanita lain sebagai menantu ibu. Itu adalah keputusan yang diperlukan untuk kebaikan Bahrul. Jawabnya dingin. Kamu harus mengerti, Vida. Dunia Bahrul sudah berbeda. Dia butuh pasangan yang sesuai, yang bisa membantunya bersosialisasi dengan kalangan atas, bukan malah membuatnya malu. Malu? Suaraku mulai meninggi. Apa yang memalukan dari saya, Ibu? Apakah latar belakang keluarga saya? Atau karena saya tidak berasal dari keluarga kaya seperti Ibu? Jangan menjadi dramatis, Vida. Ini bukan tentang itu. Ini tentang chemistry, tentang kecocokan. Gina, dia lebih memahami dunia Bahrul yang baru. Gina memahami dunia Bahrul yang baru. Ulangku, tak percaya. Atau Gina memahami keinginan ibu untuk memiliki menantu yang bisa ibu kendalikan. Dia terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi lebih tajam. Kamu harus menerima kenyataan, Vida. Bahrul butuh seseorang seperti Gina. Jika kamu mencintainya, kamu akan melepaskannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ibu salah. Jika saya mencintainya, saya akan memperjuangkannya. Tapi setelah hari ini, saya sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Tidak cukup ketika salah satu pihak tidak memiliki keberanian untuk mempertahankannya. Jadi apa rencanamu? Tanyanya, nada sinis. Itu yang akan saya putuskan sendiri, Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan saya tentang di mana posisi saya sebenarnya dalam keluarga Ibu. Sebelum dia bisa membalas, aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa anehnya lega. Percakapan itu justru menguatkanku, mengkonfirmasi bahwa tidak ada tempat bagiku dalam keluarga mereka. Aku memandang kembali cincin di jariku. Sekarang, rasanya lebih ringan. Seperti beban yang perlahan mulai terlepas. Beberapa menit kemudian, handphoneku berdering lagi. Kali ini dari Bahrul. Aku memutuskan untuk menjawab, untuk terakhir kalinya. Vi, kamu di mana? Aku khawatir. Suaranya terdengar panik. Aku aman, Bahrul. Itu saja yang perlu kamu tahu. Aku datang ke apartemen. Kamu tidak di sini. Tolong, mari kita bicara. Aku tahu aku bersalah. Aku seharusnya membelamu.
Apa gunanya sekarang, Bahrul? Kataku pelan. Kata-kata maaf tidak bisa mengembalikan harga diri yang sudah hancur. Tidak bisa menghapus gambaran ibu kamu yang memperkenalkan wanita lain sebagai istrimu, dan kamu yang diam saja. Dia ibuku, Vi. Apa yang bisa kulakukan? Dia yang membiayai semua ini. Dan itulah masalahnya, Bahrul. Suaraku mulai meninggi lagi. Kamu selalu memilih ibumu. Kamu memilihnya saat dia merendahkanku di setiap keluarga berkumpul. Kamu memilihnya saat dia, kebetulan, selalu menjadwalkan meeting penting setiap kali ada acara keluargaku. Dan sekarang, kamu memilihnya saat dia mengurung istrimu sendiri dan menggantikanmu dengan wanita lain. Dia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dari seberang. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini, Bahrul. Lanjutku, suaraku kembali tenang. Aku tidak bisa menjadi istri yang selalu berada di urutan kedua. Setelah ibumu, setelah karirmu, setelah Ginanmu. Gina bukan milikku. Itu semua rencana ibu. Tapi kamu tidak menghentikannya, kan? Kamu membiarkannya terjadi. Dan itu yang terpenting. Aku berdiri dari bangku, menatap kolam air mancur yang gelap. Pernikahan kita sudah berakhir, Bahrul. Tidak, Vi. Jangan bilang begitu. Kita bisa memperbaikinya. Aku janji. Janjimu sudah tidak berarti lagi bagiku, potongku. Dengarkan baik-baik, Bahrul. Aku melepas cincin ini. Aku melepas status sebagai istrimu. Aku melepas segalanya. Dengan mata berkaca-kaca tapi hati yang bulat, aku melepaskan cincin itu dari jariku. Rasanya seperti melepaskan bagian dari diriku sendiri. Bagian yang sudah mati. Kamu dan ibumu sudah memilih, kataku. Suaraku akhirnya pecah. Sekarang, aku yang akan memilih untuk diriku sendiri. Dan sebelum aku menutup telepon, aku mendengar suara tangisnya dari seberang. Vi, tunggu. Tapi aku sudah menekan tombol akhir panggilan. Aku berdiri lama di taman itu. Cincin kawin kini berada di telapak tanganku. Benda kecil ini pernah berarti segalanya bagiku. Kini, dia hanya menjadi pengingat akan mimpi yang ternyata palsu. Dengan langkah pasti, aku berjalan menuju kolam air mancur yang gelap. Untuk sesaat, aku berpikir untuk melemparkan cincin ini ke dalamnya, melambangkan pelepasan total. Tapi sesuatu menghentikanku. Bukan karena rasa sayang, tapi karena pengingat. Aku ingin mengingat pelajaran berharga ini. Bahwa cinta butuh lebih dari sekadar perasaan, butuh keberanian dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Aku memasukkan cincin itu ke dalam saku. Besok, aku akan mengembalikannya padanya. Tapi untuk malam ini, biarkanlah ini menjadi malam terakhirku sebagai Vida yang polos, yang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Esok hari, Vida yang baru akan bangkit. Seorang perempuan yang lebih bijak, lebih kuat, dan yang pasti, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengurungnya, baik secara fisik maupun emosional. Tapi untuk sekarang, biarkan aku menangis. Biarkan aku berdua untuk mimpi yang harus kubunuh malam ini. Besok, aku akan bangkit sebagai seseorang yang baru. Malam itu, aku tidak pulang ke apartemen. Bagaimana mungkin? Tempat yang selama ini kusebut rumah tiba-tiba berubah menjadi museum yang dipenuhi oleh artefak kebohongan. Setiap sudutnya akan berbicara tentang cinta yang ternyata palsu, tentang janji yang ternyata kosong. Aku memutuskan untuk menginap di Hotel Badget dekat stasiun, tempat yang sama sekali tidak memiliki kenangan bersama Mas Bahrul. Saat aku mendaftar, petugas resepsionis melirik gaun peachku yang sudah kusut dan mataku yang bengkak. "Apakah ibu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara berhati-hati. Aku hanya mengangguk, berusaha tersenyum tipis. "Hanya lelah. Bisakah saya mendapatkan kamar untuk 1 malam?" Dia memberikanku kunci kamar tanpa bertanya lebih lanjut, dan aku berterima kasih dalam hati untuk sikap profesionalnya yang tidak ingin ikut campur. Kamar hotel itu sempit dan sederhana, tapi setidaknya bersih. Aku melepas gaun peach itu, melipatnya dengan rapi, dan menyimpannya di dasar tas. Mungkin suatu hari nanti aku akan bisa melihatnya tanpa rasa sakit, tapi bukan hari ini. Hari ini, warna peach akan selalu mengingatkanku pada pengkhianatan. Handphoneku terus berdering. "Bahrul, Bahrul,
Bahrul. Kemudian Ibu Risma. Lalu Bahrul lagi. Aku mematikan teleponku. Dunia bisa menunggu. Malam ini adalah untukku. Aku berdiri di bawah shower, membiarkan air hangat membasuhi tubuhku yang lelah. Air itu bercampur dengan air mataku, mengalir ke lubang pembuangan seperti semua harapan dan impian yang hancur hari ini. Aku menggosok kulitku sampai kemerahan, seolah ingin membersihkan semua kenangan tentang sentuhannya, tentang pelukannya, tentang ciumannya. Tapi yang kurasakan justru kehampaan yang lebih dalam. Setelah mandi, aku menelepon orang tuaku di kampung. Ibu yang mengangkat. "Vida, sayang, bagaimana acaranya? Pasti meriah sekali, ya?" Suara ibu yang riang menyambutku. Aku menahan isak. "Ibu." Suaraku tercekat. "Vida, ada apa, nak? Kamu menangis." Dan kemudian, semuanya meledak. Aku menceritakan semuanya. Dari dikurung di toilet, hingga Gina yang diperkenalkan sebagai istri Bahrul, hingga ketidakberanian Bahrul untuk membelaku. Ibuku terdiam lama di seberang telepon. Lalu, suaranya yang biasanya lembut menjadi tegas. "Pulang saja, Vida. Pulang ke sini. Kamu tidak perlu bertahan dalam pernikahan yang membuatmu diperlakukan seperti sampah." "Tapi ibu, aku malu. Semua orang tahu aku menikah dengan dia." "Apa kata tetangga?" "Biarkan mereka berkata apa," potong ibu dengan keras. "Yang penting kamu bahagia. Kami, orang tuamu, tidak pernah mengizinkan siapapun menyakitimu seperti ini. Ayah dan ibu di sini selalu siap menerimamu kembali." Air mata mengalir deras mendengar kata-katanya. Di tengah dunia yang seakan runtuh, setidaknya masih ada satu tempat yang tetap menerimaku apa adanya. "Terima kasih, Ibu," bisikku. "Tapi aku butuh waktu beberapa hari di sini. Untuk mengurus segalanya." "Kamu yakin bisa?" tanyanya khawatir. "Harus bisa, Bu. Aku tidak bisa lari selamanya." Setelah menutup telepon dengan ibu, aku menyalakan kembali handphoneku. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Bahrul memenuhi layar. Aku tidak membacanya. Sebaliknya, aku mengirim pesan singkat kepada sahabatku, "Rani, Ran, bisa ketemu besok pagi? Aku butuh tempat tinggal sementara." Balasannya datang seketika. "Tentu saja. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku akan cerita besok. Terima kasih." Keesokan paginya, aku berkemas dengan cepat. Gaun peach itu kubawa dalam kantong terpisah. Mungkin akan kusumbangkan nanti. Aku memakai celana jeans dan kaos sederhana, kembali menjadi Vida yang sesungguhnya, tanpa topeng istri sempurna yang selalu coba kutanamkan. Saat aku meninggalkan hotel, teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Dengan perasaan was-was, aku menjawab, "Vida, ini Gina." Darahku mendidih mendengar suaranya. "Apa yang kamu inginkan?" Aku ingin minta maaf. Untuk kemarin. Aku tidak tahu kalau Ibu Risma akan melakukan itu." "Kamu tidak tahu?" tanyaku sinis. "Kamu berdiri di panggung, menggandeng tangan suamiku, membiarkan dirimu diperkenalkan sebagai istrinya, dan kamu bilang tidak tahu." "Dia bilang itu hanya formalitas. Katanya untuk kepentingan bisnis." Aku tidak menyangka. "Jangan berbohong, Gina," potongku tajam. "Kamu tahu persis apa yang terjadi. Kamu selalu menginginkan Bahrul, dan kamu memanfaatkan kesempatan ini." Dia terdiam sejenak. Aku memang menyukainya. Tapi aku tidak mau menyakiti siapapun." "Tapi kamu melakukannya. Dan sekarang, jika kamu memang punya sedikit harga diri, jangan hubungi aku lagi." Aku menutup telepon, tangan gemetar. Keberaniannya untuk menelepon dan berpura-pura menjadi korban membuatku semakin muak. Sesampainya di apartemen Rani, dia sudah menungguku dengan pelukan hangat. "Ayo masuk, Vi. Aku sudah siapkan kamar untukmu." Rani tidak banyak bertanya. Dia hanya memberikanku teh hangat dan mendengarkan saat aku siap bercerita. Dan ketika aku selesai menceritakan semuanya, matanya penuh amarah. "Dasar bajingan. Dan ibu mertuamu itu, dia pantas dipenjara karena perbuatannya."
Aku tersenyum getir. Hukuman apa yang pantas untuk mengurung menantu di toilet dan menggantikannya dengan wanita lain? Harus ada cara untuk membalasnya. Vi, mereka tidak boleh bisa lolos begitu saja. Aku tidak ingin membalas, Ran. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku. Tapi di dalam hatiku, sebuah rencana mulai terbentuk. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Bahwa penghinaan mereka tidak akan menghancurkanku, justru akan membuatku bangkit. Malam itu, di kamar Rani yang sederhana, aku menyalakan laptopku untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin. Aku membuka media sosial, dan seperti yang kuduga, sudah ada foto-foto dari acara peresmian kemarin. Ada foto Bahrul dan Gina berdampingan, tersenyum lebar. Ada foto Ibu Risma dengan bangga memamerkan keluarga barunya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun fotoku. Seolah-olah aku memang tidak pernah ada. Tapi yang mengejutkanku, ada beberapa teman yang mentakku di foto-foto tersebut dengan pertanyaan. Vida, kamu tidak hadir. Ini siapa di samping Bahrul? Aku menutup laptop. Aku belum siap menghadapi ini. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi semuanya. Sebelum tidur, aku mengeluarkan cincin kawin dari tas. Benda kecil itu masih bersinar di bawah lampu kamar, mengingatkanku pada kehidupan yang sudah kutinggalkan. Selamat tinggal, Bahrul, bisikku ke bantal. Aku berharap Gina dan ibumu membuatmu bahagia. Karena aku yakin, mereka tidak akan pernah mencintaimu seperti yang pernah kulakukan. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari toilet itu, aku bisa tidur dengan tenang. Karena aku tahu, meski hati ini masih sakit, setidaknya aku masih memiliki diriku sendiri. Dan itu sudah cukup untuk memulai segalanya dari awal. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. 3 hari yang kuhabiskan dengan bolak-balik antara apartemen Rani dan kafe-kafe sepi, mencoba menyusun kembali pecahan-pecahan diriku. Handphoneku masih penuh dengan panggilan dan pesan dari Bahrul yang isinya berubah dari permintaan maaf menjadi kemarahan, lalu keputusasaan. Ibu Risma bahkan mengirim pesan singkat, "Kembalilah dan kita bicara seperti orang dewasa. Jangan jadi anak kecil." Seolah akulah yang bersalah. Pagi ini, di sebuah kafe dengan aroma kopi yang menenangkan, aku bertemu dengan Rendra, teman kuliah dulu yang kini menjadi pengacara. Ranilah yang mencarikan kontaknya. "Vida, lama tidak berjumpa," sambutnya dengan pelukan hangat. Matanya yang tajam memandangiku penuh perhatian. Rani sudah cerita sedikit. Aku sangat menyesal mendengarnya. "Terima kasih sudah mau menemuiku, Ren," kataku sambil menyeruput kopi. "Aku butuh nasihat hukum." Dia mengangguk, mengeluarkan notebooknya. "Ceritakan semuanya dari awal. Jangan tinggalkan detail sekecil apapun." Dan aku bercerita. Dari awal pernikahan kami, tekanan halus Ibu Risma, hingga kejadian mengerikan di hari peresmian. Aku menunjukkan pesan-pesan di handphone, foto-foto di media sosial yang menampilkan Bahrul dan Gina sebagai pasangan, bahkan rekaman suara percakapan singkatku dengan Ibu Risma yang berhasil kusimpan. Setelah selesai, Rendra menghela napas panjang. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Yang mereka lakukan bukan hanya pengkhianatan pernikahan. Vida, ini psychological abuse, public humiliation, dan mungkin bisa kita jerat dengan pasal-pasal pidana untuk pemaksaan dan perlakuan tidak menyenangkan. Aku tidak ingin membawanya ke pidana, Ren. Aku hanya ingin perceraian yang bersih dan adil. Dengan bukti-bukti ini, katanya sambil menunjuk notebooknya, kamu memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Tapi ada satu hal. Dia berhenti, memandangku serius. Kisah ini sudah mulai beredar di kalangan teman-teman kalian. Aku dengar ada yang memihakmu, tapi ada juga yang mempercayai versi Ibu Risma bahwa kamu memang pulang karena sakit dan Gina hanya membantu. Aku menghela napas. Tentu saja Ibu Risma sudah menyebarkan versinya. Menurutku, lanjut Rendra, kamu perlu mengeluarkan pernyataan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk meluruskan fakta. Jika tidak, kamu akan selalu dianggap sebagai istri yang kabur tanpa alasan. Dia benar. Selama ini aku bersembunyi, menghindari konfrontasi, dan membiarkan mereka mengontrol narasi. Tapi sekarang,
Saatnya aku mengambil alih. Malam itu, di kamar Rani, aku duduk menghadap laptop. Jari-jariku gemetar di atas keyboard. Apa yang harus kutulis? Bagaimana menyampaikan penghinaan sedemikian dalam tanpa terdengar, seperti sedang membalas dendam? Rani duduk di sampingku, tangannya menepuk pundakku. Katakan yang sebenarnya, Vi. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dikurangi. Kebenaran sudah cukup mengerikan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai mengetik. Untuk teman-teman dan keluarga yang saya hormati. Beberapa hari terakhir, mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya di mana saya selama acara peresmian kantor suami saya. Dan mengapa ada foto-foto yang menampilkan wanita lain berdiri di sampingnya sebagai pasangan. Setelah beberapa hari merenung dan berusaha kuat, saya merasa perlu untuk meluruskan fakta untuk menghindari spekulasi yang tidak benar. Pada hari peresmian kantor Bahrul, saya hadir dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Namun, tak lama setelah tiba, Ibu Risma, mertua saya, dengan sengaja mengurung saya di toilet venue dengan mengunci pintu dari luar. Saat saya terjebak di dalam, Ibu Risma naik ke panggung dan memperkenalkan Gina, sekretaris Bahrul, sebagai menantunya, dan menyatakan bahwa dialah pasangan Bahrul. Saya menyaksikan semua ini melalui ventilasi di toilet. Yang lebih menyakitkan, Bahrul tidak membantah pernyataan ibunya. Dia diam saja, membiarkan penghinaan ini terjadi di depan ratusan tamu. Pesan ini saya tulis bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Saya telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan saya dengan Bahrul. Tidak ada wanita yang pantas diperlakukan seperti ini, dikurung, digantikan, dan dihina di depan umum. Saya berterima kasih pada mereka yang telah mendukung selama ini. Mohon doa dan pengertiannya untuk saya yang sedang berusaha bangkit dari luka ini. Dengan hormat, Vida. Aku juga melampirkan beberapa bukti, foto pernikahan kami, screenshot pesan dari Ibu Risma yang menyuruhku diam di toilet, dan foto-foto dari acara yang menunjukkan Gina berdiri di samping Bahrul dengan pose seperti pasangan. Sebelum menekan tombol post, tanganku berhenti. Apakah ini langkah yang tepat? Apakah aku akan menyesal? Lakukan, Vi, bisik Rani. Mereka tidak berhak menyembunyikan kebenaran. Dengan napas tergesa, aku menekan tombol itu. Efeknya langsung terasa. Dalam hitungan menit, puluhan komentar dan pesan pribadi membanjiri akunku. Kebanyakan adalah dukungan dan ungkapan kaget. Vida, aku tidak percaya mereka melakukan ini. Kuat ya. Kami di sini mendukungmu, Vi. Mereka pantas dihukum. Selama ini aku pikir kamu yang bersalah, ternyata. Tapi tak lama kemudian, teleponku berdering. Dari Bahrul. Vida, apa yang barusah kau lakukan? Teriaknya begitu aku mengangkat. Suaranya penuh kemarahan dan kepanikan. Aku mengatakan kebenaran, Bahrul. Seperti yang seharusnya kau lakukan di panggung saat itu. Tapi ini akan menghancurkan segalanya. Reputasi bisnisku. Hubungan dengan klien. Apa kau pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Bagaimana reputasiku sebagai perempuan yang dihina dan dibuang seperti sampah? Dia terdiam sejenak. Aku akan memperbaikinya. Tolong, hapus postingan itu. Kita bisa bicara baik-baik. Sudah terlambat, Bahrul. Kebenaran sudah terungkap. Biarkan orang lain menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebelum dia membalas, ada panggilan lain, dari Ibu Risma. Aku memutuskan untuk mengangkat. Vida, kamu perempuan gila, hardiknya. Hapus postingan itu sekarang juga. Atau aku. Atau ibu akan apa? Potongku dengan tenang. Mengurungku lagi? Mempermalukanku lagi? Ibu lupa. Sekarang aku sudah tidak ada dalam kendali ibu lagi. Kamu akan menyesal. Aku punya pengacara terbaik. Silakan. Aku juga sudah menyewa pengacara. Dan dengan bukti-bukti yang kumiliki, aku yakin pengacara ibu akan kesulitan membela tindakan ibu yang jelas-jelas melanggar hukum. Dia menghembuskan napas kesal. Apa yang kau inginkan? Uang? Nama baik? Aku ingin ibu dan Bahrul meninggalkanku sendiri. Aku ingin perceraian yang adil. Dan yang terpenting,
Aku ingin kalian berdua mengakui apa yang telah kalian lakukan. Tidak mungkin. Aku tidak akan. Kalau begitu, kita akan bertemu di pengadilan, Ibu. Selamat malam. Aku menutup telepon dengan perasaan lega yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa setara dengan Ibu Risma. Aku tidak lagi takut padanya. Beberapa jam kemudian, Rendra menelepon. Postinganmu efektif, Vida. Beberapa klien Bahrul sudah menghubungi kantorku, menanyakan kebenaran cerita ini. Mereka mengancam akan memutuskan kontrak jika ceritanya benar. Bagus, kataku. Tapi di dalam hati ada sedikit rasa bersalah. Apakah aku terlalu jauh? Jangan merasa bersalah, kata Rendra seolah membaca pikiranku. Mereka yang menuai angin badai, pasti akan menuai topan. Tindakan mereka sendiri yang membawa konsekuensi ini. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka lagi media sosial. Postinganku sudah dibagikan ratusan kali. Ada yang mendukung, ada yang meragukan, tapi yang penting, suaraku akhirnya terdengar. Aku tidak lagi korban diam yang disingkirkan. Aku adalah perempuan yang bangkit dan berani menyuarakan kebenaran. Tapi di balik semua ini, ada satu pesan pribadi yang membuatku terhenyak. Dari Gina. Vida, aku minta maaf. Aku tahu permintaan maafku tidak berarti apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mengundurkan diri dari kantor Bahrul hari ini. Aku sadar, aku telah menjadi alat dalam rencana jahat Ibu Risma. Aku tidak tahu dia akan mengurungmu. Aku pikir kamu memang tidak hadir karena sakit. Ketika aku tahu yang sebenarnya, aku merasa mual. Aku tidak bisa terus bekerja dengan orang yang bisa sekejam itu. Maafkan aku. Aku tidak membalas pesannya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit keadilan dalam dunia ini. Setidaknya satu orang yang terlibat masih memiliki hati nurani. Esok harinya, aku akan mulai proses perceraian dengan kepala tegak. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang berhasil keluar dari kegelapan dan berani menyinari kebenaran. Pagi itu, aku dan Rendra duduk di ruang konferensi kecil di kantor hukumnya. Sinar matahari pagi menerangi ruangan yang dihiasi piagam dan diploma, menciptakan atmosfer profesional yang menenangkan. Rendra telah menyiapkan draft gugatan cerai beserta seluruh dokumen pendukung. Berdasarkan bukti-bukti yang kita kumpulkan, Rendra menjelaskan dengan suara tenang namun penuh wibawa, kita memiliki posisi yang sangat kuat. Kita bisa menuntut ganti rugi material dan imaterial yang cukup signifikan. Aku menggeleng, menatapnya dengan tekad bulat. Aku tidak ingin uangnya, Ren. Aku hanya ingin kebebasan. Dan yang terpenting, aku ingin mereka mengakui perbuatan mereka di depan pengadilan. Rendra mengangguk memahami. Baik, tapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Dia mengambil tabletnya dan menunjukkan beberapa dokumen. Selama menyelidiki latar belakang kasus ini, tim kami menemukan sesuatu yang menarik mengenai kantor konsultan Bahrul. Aku mendekat, penasaran. Apa itu? Beberapa desain yang dipresentasikan dalam portofolio kantornya memiliki kemiripan yang mencurigakan dengan karya firma arsitek ternama di Jakarta. Karya-karya itu dipublikasikan 2 tahun sebelum Bahrul mendirikan kantornya. Darahku berhenti sejenak. Apa maksudmu? Apakah Bahrul menjiplak? Kami belum bisa memastikan, jawab Rendra hati-hati. Tapi dari pola yang kami lihat, ada kemungkinan Bahrul terburu-buru dalam menyiapkan portofolio untuk menarik investor. Mungkin karena tekanan dari ibunya untuk cepat sukses. Tekanan Ibu Risma. Itu selalu tentang Ibu Risma. Aku teringat bagaimana dia selalu membandingkan Bahrul dengan anak-anak temannya yang sudah sukses di usia muda. Bagaimana dia terus mendesak Bahrul untuk membuktikan diri, seolah-olah karir yang dibangun dengan proses normal tidak cukup baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Kita bisa menggunakan informasi ini sebagai leverage dalam proses perceraian. Atau... Rendra berhenti, memandangku dalam-dalam. Kita bisa menyerahkan informasi ini kepada firma arsitek yang karyanya mungkin telah dijiplak. Pikiranku berputar cepat. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Tapi di sisi lain, biarkan aku yang memutuskan nanti, kataku akhirnya.
Untuk sekarang, fokus kita adalah gugatan cerai. Saat kami sedang membahas detail gugatan, telepon Rendra berdering. Setelah berbicara sebentar, dia menutup telepon dengan ekspresi serius. Itu tadi pengacara Ibu Risma, katanya. Mereka ingin bernegosiasi di luar pengadilan. Negosiasi apa? Mereka menawarkan sejumlah uang yang cukup besar sebagai kompensasi, dengan syarat kamu menarik semua tuduhan dan menghapus postingan media sosialmu. Aku tertawa getir. Jadi mereka pikir segalanya bisa dibeli dengan uang? Bahkan harga diri seorang perempuan. Biasanya begitu cara mereka bekerja, kata Rendra dengan sedih. Apa kamu ingin mendengar tawaran mereka? Tidak. Tolong sampaikan bahwa satu-satunya yang akan kuterima adalah permintaan maaf publik dari Ibu Risma dan Bahrul, mengakui apa yang mereka lakukan. Rendra mengangkat alis. Kamu yakin? Tawaran uangnya cukup menggiurkan. Loh, bisa membantumu memulai hidup baru. Uang tidak akan pernah bisa menghapus rasa malu dan sakit hati yang mereka timbulkan, Ren. Aku lebih memilih kebenaran dan keadilan. Rendra tersenyum bangga. Inilah mengapa aku selalu mengagumimu, Vida. Prinsipmu yang kuat. Sore itu, kami mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Prosesnya berjalan lancar, dan jadwal sidang pertama sudah ditetapkan 2 minggu lagi. Saat keluar dari pengadilan, perasaanku campur aduk, sedih karena pernikahan yang berakhir, tapi juga lega karena akhirnya aku mengambil kendali atas hidupku. Namun, takdir ternyata memiliki rencananya sendiri. Keesokan harinya, Rendra menelepon dengan suara mendesak. Vida, kamu harus melihat ini. Dia mengirimku link berita online. Judulnya, konsultan arsitek muda diduga plagiat, puluhan klien ancam batalkan kontrak. Isi berita itu menjelaskan bahwa sebuah firma arsitek ternama telah melaporkan kantor Bahrul karena diduga melakukan plagiasi desain. Mereka menemukan kesamaan yang mencolok antara beberapa karya Bahrul dan desain mereka yang sudah dipatenkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyaku terkejut. Aku belum memutuskan untuk membocorkan informasi itu. Bukan kamu, kata Rendra. Tampaknya ada mantan karyawan Bahrul yang membocorkan informasi ini ke media. Mungkin mereka tidak setuju dengan praktik bisnisnya. Saat aku masih mencerna berita itu, teleponku berdering. Dari Bahrul. Vida, apakah kau yang melakukan ini? Teriaknya. Suaranya penuh kepanikan dan kemarahan. Aku tidak melakukan apapun, Bahrul. Jangan bohong. Hanya kamu yang punya motif untuk menghancurkanku. Kalau kau dan ibumu tidak menghancurkan pernikahan kita sendiri, mungkin tidak akan ada yang terjadi padamu sekarang. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, Bahrul. Tapi ini akan menghancurkan segalanya. Ibu sangat marah. Dia bilang ini semua kesalahanku karena tidak bisa mengendalikanmu. Sekali lagi, Ibu Risma yang disalahkan. Selalu begitu. Aku tidak peduli dengan kemarahan ibumu, Bahrul. Yang kupedulikan sekarang adalah kebenaran. Dan kebenarannya adalah, kau dan ibumu telah menghancurkan pernikahan kita dengan tangan kalian sendiri. Dia terdiam lama. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba kecil dan rapuh, Aku menyesal. Vi, benar-benar menyesal. Penyesalanmu datang terlalu terlambat, Bahrul. Sekarang, hadapi konsekuensi dari pilihanmu. Setelah menutup telepon, aku membuka kembali berita online itu. Di kolom komentar, sudah ada ratusan tanggapan. Kebanyakan mendukung firma arsitek yang dilanggar. Beberapa bahkan menyebutkan postinganku di media sosial dan menghubungkannya dengan kasus plagiarisme ini. Rendra menelepon lagi. Vida, ini berkembang lebih cepat dari yang kita duga. Beberapa klien sudah secara resmi memutuskan kontrak dengan kantor Bahrul. Bahkan ada yang menggugat karena merasa ditipu dengan portofolio palsu. Bagaimana menurutmu ini akan mempengaruhi proses perceraian kita? Secara positif. Ini menunjukkan pola perilaku tidak etis dari Bahrul dan keluarganya. Pengadilan akan memandangnya sebagai indikator karakter. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon apartemen Rani, memandangi kota yang berkilauan. Dalam seminggu, hidupku telah berubah total.
Dari istri yang bahagia, atau setidaknya, aku mengira bahagia, menjadi perempuan yang sedang berjuang membangun kembali hidupnya. Tapi yang mengejutkanku, di balik semua rasa sakit dan kemarahan, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang datang dari menyadari bahwa aku bisa bertahan sendiri. Bahwa aku tidak perlu menjadi istri seseorang untuk memiliki nilai. Esok harinya, akan ada konferensi pers dari firma arsitek yang merasa hak ciptanya dilanggar. Rendra menyarankanku untuk tidak hadir, tapi aku memutuskan untuk datang sebagai penonton saja. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kebenaran akhirnya terungkap. Mungkin ini bukan balas dendam yang kurencanakan, tapi karma sedang bekerja dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak dikurung di toilet itu, aku merasa ada keadilan di dunia ini. Kantor Rendra memiliki pemandangan yang sempurna untuk menyaksikan gedung perkantoran tempat Bahrul berkantor. Dari balik kaca jendela yang menghadap ke pusat bisnis, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana karma mulai bekerja dengan presisi yang mengerikan. Pagi ini, tepat seminggu setelah berita plagiarisme merebak, ada kerumunan orang di depan gedung kantor Bahrul. "Lihat itu," kata Rendra sambil menyerahkan segelas kopi hangat. Itu adalah tim investigasi resmi dari Asosiasi Arsitek. Mereka datang untuk audit mendadak. Aku memperhatikan beberapa orang berbaju formal dengan tas dokumen tebal masuk ke gedung. Apa konsekuensinya jika terbukti bersalah? Bisa mulai dari pencabutan lisensi praktik, denda besar, hingga tuntutan pidana, jelas Rendra dengan suara datar. Tergantung seberapa parah pelanggarannya. Tak lama kemudian, telepon Rendra berdering. Setelah mendengarkan beberapa saat, wajahnya berkerut. Klien terbesar Bahrul, Grup Landmark, baru saja mengumumkan pemutusan kontrak secara sepihak. Nilai proyeknya sekitar 20 miliar. Jantungku berdebar. Itu proyek andalan Bahrul. Dia sering bilang proyek itu yang akan mengangkat namanya. Memang. Dan tanpa proyek itu, ditambah dengan biaya hukum dan potensi denda, Rendra tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Kita sama-sama tahu apa artinya. Sore itu, kami mendapat kabar lebih mengejutkan lagi. Rendra menerima telepon dari seorang kontak di bank. Kredit usaha Bahrul untuk kantornya sedang dalam proses pemeriksaan khusus, katanya setelah menutup telepon. Bank mulai khawatir dengan kemampuan bayarnya, terutama setelah kehilangan klien besar. Tapi bukannya Ibu Risma yang menjadi penjamin dan investor utamanya? Tanyaku. Ya, dan itu justru memperburuk keadaan Ibu Risma. Dia terikat secara finansial dengan bisnis putranya. Malam harinya, saat aku sedang menyiapkan makan malam di apartemen Rani, teleponku berdering. Awalnya aku mengira itu Bahrul lagi. Dia sudah menelepon 5 kali hari ini, tapi yang muncul adalah nomor yang tidak kukenal. Halo? Vida? Ini Pak Hendro dari Grup Landmark. Suara di seberang sana terdengar serius dan berwibawa. Aku terkejut. Pak Hendro adalah CEO grup properti besar yang menjadi klien utama Bahrul. Kami pernah bertemu beberapa kali di acara-acara perusahaan. Selamat sore, Pak Hendro. Ada yang bisa saya bantu? Dengar, Vida. Saya menelepon karena saya merasa berutang permintaan maaf padamu. Aku terdiam. Tidak menyangka. Saya dan istri hadir di acara peresmian kantor Bahrul. Lanjutnya, kami melihat sendiri ketika Ibu Risma memperkenalkan wanita lain sebagai istri Bahrul. Waktu itu kami merasa aneh, tapi tidak ingin ikut campur. Setelah membaca postinganmu dan mengetahui berita plagiarisme ini, kami merasa tertipu. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Bukan hanya itu, sambungnya. Kami memutuskan kontrak bukan hanya karena masalah plagiarisme, tapi karena integritas. Seorang pria yang bisa membiarkan istrinya diperlakukan seperti itu. Kami tidak percaya dia bisa dipercaya dalam bisnis. Kata-katanya menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pak, terima kasih. Justru kami yang berterima kasih karena membuka mata kami. Jika suatu saat kamu butuh pekerjaan, perusahaan kami selalu terbuka untuk orang-orang berintegritas seperti kamu. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di dapur, masih mencoba mencerna semuanya.
Rani yang mendengar percakapan itu mendekat dan memelukku. Lihat, kebenaran akhirnya menang, Vi. Tapi yang terjadi selanjutnya justru lebih dramatis. Keesokan paginya, Rendra menelepon dengan suara mendesak. Vida, kamu harus lihat berita online sekarang. Aku membuka situs berita terkemuka. Judul utamanya, kredit macet dan gugatan menumpuk. Kantor konsultan arsitek Bahrul diambang kebangkrutan. Isi beritanya menjelaskan bahwa selain kehilangan klien utama dan menghadapi gugatan plagiarisme, kantor Bahrul juga ternyata memiliki utang yang menumpuk pada beberapa vendor. Seorang vendor furnitur kantor bahkan sudah melaporkan ke polisi karena cek yang diberikan Bahrul ternyata kosong. Bagaimana bisa terjadi secepat ini? Tanyaku pada Rendra. Rupanya bisnisnya sudah goyah sejak awal, jelas Rendra. Dia terlalu memaksakan diri untuk terlihat sukses. Sewa gedung yang terlalu mahal, furnitur import, marketing berlebihan, semua dibiayai dengan utang. Ibu Risma menginvestasikan hampir separuh hartanya, tapi ternyata masih kurang. Sore itu, datanglah pukulan terakhir. Sebuah acara talk show bisnis ternama membahas kasus Bahrul dengan judul Bisnis Gaya versus Substansi. Para panelis secara terbuka mengkritik praktik bisnis tidak etis dan menyinggung soal insiden di acara peresmian sebagai contoh buruknya integritas. Aku menyaksikan acara itu bersama Rani. Di layar, seorang panelis berkata, bagaimana mungkin kita bisa percaya pada seorang arsitek yang bahkan tidak bisa jujur pada istrinya sendiri? Integritas itu seperti kehamilan, tidak ada setengah-setengah. Rani memelukku erat. Akhirnya dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi yang paling menyentuh justru datang dari tempat tak terduga. Malam itu, Ibu Bahrul, bukan Ibu Risma, tapi ibu kandung Bahrul yang sudah bercerai dengan ayah Bahrul sejak kecil, meneleponku. Vida, sayang, suara Butari lembut di telepon. Aku baru tahu semua yang terjadi. Aku minta maaf tidak bisa melindungimu dari keluarga itu. Butari selalu baik padaku. Dia adalah ibu yang sederhana yang tinggal di kota kecil, jauh dari kemewahan dan drama keluarga Risma. Tidak apa, Bu. Ini bukan salah ibu. Dengar, Nak, aku sudah mencoba menghubungi Bahrul, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia selalu terpesona oleh kekayaan dan status ibunya. Tapi kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Dan dia membuangmu. Air mataku mulai mengalir mendengar kata-katanya. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku tetap menganggapmu seperti anakku sendiri. Jika kamu butuh apapun. Terima kasih, Butari. Itu sangat berarti bagiku. Setelah menutup telepon, aku menangis lepas di pelukan Rani. Tangis ini berbeda, ada kelegaan, ada pengakuan bahwa tidak semua orang dalam keluarga Bahrul adalah jahat. Keesokan harinya, berita terbaru datang. Kantor Bahrul secara resmi ditutup sementara menunggu proses hukum. Semua karyawan di PHK tanpa pesangon yang layak, termasuk Gina yang sudah mengundurkan diri sebelumnya. Dan ironisnya, foto yang muncul di berita-berita adalah foto yang sama dari acara peresmian. Bahrul dan Gina tersenyum lebar di depan kantor megah mereka. Kini, senyum itu terlihat seperti ejekan pahit atas kesombongan yang berujung kehancuran. Malam itu, aku berdiri di balkon lagi, memandangi gedung kantor Bahrul yang sekarang gelap dan sepi. Dahulu, saat pertama kali dia menunjukkan desain gedung itu padaku, matanya berbinar penuh mimpi. Kini, semua telah berubah. Apakah kamu senang melihatnya hancur seperti ini? Tanya Rani dari belakang. Aku berpikir sejenak. Tidak senang, Ran. Tapi, aku juga tidak sedih. Ini adalah konsekuensi alami dari pilihan yang mereka buat. Mereka mengorbankan integritas untuk penampilan, dan sekarang mereka kehilangan segalanya. Yang kurasakan bukanlah kemenangan, tapi sebuah kepastian, bahwa dalam hidup, kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak selamanya. Dan bahwa karma tidak selalu tentang hukuman, tapi tentang keseimbangan. Setiap tindakan, baik atau buruk, akan kembali kepada pelakunya dengan cara yang tidak terduga. Untuk Bahrul dan Ibu Risma, pelajaran ini datang dengan harga yang sangat mahal. Tapi untukku, ini adalah awal yang baru,
Sebuah awal di mana aku bisa berdiri tegak dengan integritasku yang tetap utuh. Suasana di rumah mewah Ibu Risma bagai kuburan yang megah. Lampu kristal masih berkilauan. Lukisan-lukisan mahal masih tergantung sempurna. Tapi energi di dalamnya penuh dengan ketegangan yang hampir bisa dirabakan. Bahrul duduk terdiam di sofa kulit impor, menatap kosong ke arah kaca jendela besar yang menghadap ke taman. Di tangannya tergenggam segelas whisky yang sudah hampir habis. Tapi alkohol sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa pahit yang menggerogoti jiwanya. Lihat apa yang telah kau perbuat, hardik Ibu Risma, berjalan mondar-mandir di ruangan dengan wajah memerah. Karena kau tidak bisa mengendalikan istrimu, sekarang segalanya hancur. Kantormu tutup, reputasimu anjlok, dan investasiku lenyap. Bahrul mengangkat kepala, matanya merah karena kelelahan dan minuman. Saya yang memperbuat? Ibu yang menyuruhku diam saat ibu memperkenalkan Gina. Ibu yang mengurung Vida di toilet. Jangan salahkan ibu. Ibu Risma berhenti tepat di depan Bahrul, menudingnya dengan jari yang bergetar. Ibu melakukan semua itu untukmu. Untuk membuatmu terlihat sukses di depan investor. Kalau saja kau tidak menikahi perempuan rendahan itu sejak awal. Jangan panggil Vida rendahan. Bahrul berdiri tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruangan yang luas. Dia lebih mulia dari ibu dan Gina digabungkan. Setidaknya dia tidak perlu mengurung orang atau menipu dalam bisnis untuk menjadi terlihat hebat. Ibu Risma terkesima. Selama ini, Bahrul tidak pernah berani membentaknya. Jadi sekarang kau membela mantan istrimu? Setelah dia menghancurkan segalanya. Vida tidak menghancurkan apapun. Ibu. Kitalah yang menghancurkan segalanya dengan tangan kita sendiri. Aku dengan bisnis licikku, ibu dengan rencana-rencanamu yang manipulatif. Tiba-tiba, Gina muncul dari pintu ruangan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Saya hanya ingin mengambil barang-barang saya yang tertinggal, katanya dengan suara kecil. Ibu Risma memandang Gina dengan tatapan penuh kebencian. Kalau bukan karena kau yang tidak cukup memikat untuk membuat Bahrul stabil, mungkin tidak akan terjadi begini. Gina terkesiap, lalu wajahnya berubah marah. Ibu pikir ini salah saya? Ibu yang memaksa saya untuk berdiri di panggung sebagai istri Bahrul. Ibu yang merancang semuanya. Awalnya kan kau yang mendekati Bahrul. Kau yang selalu menggoda suami orang. Karena ibu yang menyuruh saya melakukannya. Ibu bilang Vida tidak cocok untuk keluarga ini, dan saya bisa menggantikannya. Bahrul memandangi kedua wanita ini dengan rasa muak yang mendalam. Jadi ini semua memang konspirasi dari awal? Ibu sengaja mendekatkan Gina padaku. Ibu Risma tidak menyangkal. Tentu, aku ingin mencarikanmu pasangan yang tepat. Gina dari keluarga baik, berpendidikan, dan tahu cara bergaul di kalangan atas. Bukan seperti Vida yang... Berhenti, teriak Bahrul. Cukup. Ibu tahu, selama ini aku mengira ibu menyayangiku. Tapi sekarang aku sadar, ibu hanya menyayangi gambaran tentang diriku yang sukses dan sempurna. Ibu tidak peduli dengan kebahagiaanku. Kebahagiaan. Ibu Risma tertawa getir. Kebahagiaan tidak membayar tagihan. Nak, lihat sekeliling. Semua kemewahan ini butuh uang. Dan sekarang, karena kau tidak bisa mengendalikan perempuan sederhana itu, kita kehilangan segalanya. Gina menggeleng, wajahnya penuh penyesalan. Saya tidak bisa terus begini. Saya keluar dari semua ini. Ibu Risma, terima kasih atas segala bantuannya, tapi saya tidak ingin terlibat lebih jauh. Pergi saja, hardik Ibu Risma. Kau juga tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa membuat Bahrul jatuh cinta padamu. Setelah Gina pergi dengan langkah terburu-buru, Bahrul menghadapi ibunya sendirian. Ibu, katanya dengan suara tiba-tiba tenang, aku akan pindah dari sini. Aku tidak bisa terus hidup di bawah kendali ibu. Ibu Risma tertawa sinis. Dan mau tinggal di mana? Apartemenmu sudah disita bank. Kantormu tutup. Kau tidak punya uang. Aku lebih baik tidur di emperan toko daripada terus hidup dalam kebohongan ini. Setidaknya di sana, aku masih memiliki integritasku. Ingat, Bahrul,
Suara Ibu Risma menjadi dingin. Semua aset atas nama ibu. Mobilmu, kartu kreditmu, semuanya dari ibu. Jika kau pergi, kau tidak akan dapat apa-apa. Biarlah, jawab Bahrul sambil berjalan ke pintu. Vida bisa memulai dari nol. Kenapa aku tidak? Saat Bahrul hampir sampai di pintu, Ibu Risma berteriak, "Kau akan kembali. Kau tidak akan tahan hidup susah." Bahrul berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memandangi ibunya tanpa rasa takut. "Ibu tahu, Ibu? Vida pernah bilang bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, tapi orang-orang yang mencintaimu apa adanya. Sekarang aku mengerti. Dan ibu miskin dalam hal itu." Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan Ibu Risma sendirian di ruangan mewah yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Sementara itu, di sebuah kafe sederhana tak jauh dari sana, Gina menunggu kedatanganku. Aku agak ragu ketika dia menelepon meminta ketemuan, tapi rasa penasaran membuatku akhirnya menyetujui. "Duduk, Gina," kataku saat melihatnya sudah menunggu di sudut kafe. "Terima kasih sudah mau ketemu," katanya dengan suara rendah. Matanya bengkak dan wajahnya pucat. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Gina menarik napas dalam. "Aku ingin mengaku semuanya. Ibu Risma yang merencanakan semuanya dari awal. Dia sengaja merekrutku sebagai sekretaris Bahrul dengan satu tujuan, mendekatkanku padanya. Dan kau setuju?" "Awalnya tidak. Tapi Ibu Risma meyakinkanku bahwa pernikahan kalian tidak bahagia. Dia bilang Bahrul butuh seseorang yang lebih sesuai dengan dunianya yang baru." Aku menggeleng, mencoba menahan amarah. "Dan kau percaya begitu saja?" Dia menunjukkan padaku foto Vemomu yang terlihat sederhana. "Bilang kamu tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial Bahrul. Dia memanipulasi persepsiku." "Lalu kenapa sekarang kau bicara?" "Karena setelah melihat apa yang terjadi padamu, aku sadar bahwa aku bisa menjadi korban berikutnya. Ibu Risma hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan aku minta maaf. Benar-benar minta maaf." Aku memandanginya lama. Di matanya ada penyesalan tulus. "Maafmu ku terima, Gina. Tapi itu tidak mengubah apapun. Aku tahu. Tapi setidaknya sekarang kau tahu kebenarannya. Ibu Risma adalah dalang dari semua ini. Bahrul, dia hanya boneka yang tidak berani melawan ibunya." Saat Gina pergi, aku duduk sendiri memikirkan semua yang baru ku ketahui. Ibu Risma bukan hanya sekedar mertua yang posesif. Dia adalah manipulator ulung yang siap menghancurkan siapapun yang menghalangi rencananya. Dan Bahrul, mungkin memang benar bahwa dia hanya korban lain dari ibunya. Tapi sebagai seorang suami, dia seharusnya memiliki keberanian untuk membela istrinya. Karma memang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tapi melihat semua yang terjadi, yang kurasakan bukanlah kepuasan, melainkan kesedihan yang mendalam. Kesedihan bahwa sebuah keluarga bisa hancur karena keserakahan dan ambisi. Kesedihan bahwa cinta yang seharusnya menyatukan, justru dikorbankan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari semua ini, bahwa tidak ada kekayaan atau kesuksesan yang pantas dikorbankan untuk integritas dan cinta sejati. Dan bahwa karma, meski kadang datang terlambat, tidak pernah luput mengunjungi mereka yang layak menerimanya. Hujan turun dengan derasnya, mencipratkan genangan air di jalanan yang sudah sepi di larut malam. Aku sedang bersiap untuk tidur ketika bel apartemen Rani berbunyi nyaring. Melalui monitor keamanan, kulihat sosok yang tak asing, Bahrul, berdiri terhuyung-huyung di bawah guyuran hujan, tanpa payung, tubuhnya basah kuyup. "Vida, tolong, aku perlu bicara denganmu." Suaranya terdengar parau melalui interkom. Rani yang mendekat dari belakangku mengerutkan kening. "Suruh saja dia pergi, Vi. Dia tidak layak mendapat kesempatan." Tapi sesuatu dalam suaranya, sebuah keputusasaan yang dalam, membuatku tidak tega. "Biar aku yang tangani, Ran."
Aku mengambil payung dan turun ke lobi. Saat pintu terbuka, Bahrul tampak lebih mengenaskan dari yang kubayangkan. Jasnya yang dulu selalu rapi sekarang kusut dan basah, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah baik karena kelelahan maupun mungkin air mata. "Vi," ucapnya lemah. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi." "Masuklah, sebelum kamu sakit," kataku, mengizinkannya masuk ke lobi tapi tidak mengajaknya naik ke apartemen. Kami duduk di bangku marmer di lobi yang terang. Aku memberikannya sehelai handuk kecil yang kubawa dari atas. "Terima kasih," bisiknya, mengusap wajah dan rambutnya yang basah. Aku sudah kehilangan segalanya, Vi." Aku diam, menunggunya melanjutkan. "Ibu menyita semua yang dia berikan padaku. Mobil, kartu kredit, bahkan tempat tinggal. Aku baru saja tidur di warnet selama 3 hari terakhir." Suaranya pecah. Dan yang paling menyakitkan, aku baru menyadari bahwa inilah karma untuk apa yang kulakukan padamu. Karma bukan tentang penderitaan, Bahrul. Karma tentang belajar dari kesalahan. Dia mengangguk, menatap tangannya yang gemetar. "Aku tahu. Dan aku sudah belajar. Terlambat mungkin, tapi aku sudah belajar." Dia menarik napas dalam. "Ibu memang merencanakan semuanya. Dari awal. Bahkan sebelum kita menikah, dia sudah tidak menyukaimu." "Kenapa? Apa yang salah denganku?" "Bukan salahmu, Vi. Salahnya ibu. Dia ingin mencarikan aku istri yang bisa dikendalikannya, yang dari keluarga berada seperti mereka. Kau terlalu mandiri, terlalu berprinsip. Itu yang dia takuti." Aku menghela napas. "Dan kamu? Selama ini kamu hanya menurut saja." "Aku bodoh, Vi." Tangisnya tiba-tiba meledak. Dia menutupi wajah dengan tangan. "Aku terpesona oleh janji-janji ibu, kesuksesan instan, kehidupan mewah. Aku pikir dengan menuruti semua kemauannya, aku akan bahagia. Tapi lihatlah aku sekarang, lebih sengsara dari saat kita masih tinggal di kontrakan kecil dulu." Melihatnya seperti ini, hatiku tersayat. Ini adalah pria yang dulu kucintai, yang dulu punya mimpi-mimpi sederhana, yang dulu rela makan mie instan berbulan-bulan hanya untuk mengumpulkan uang membelikanku kalung di hari ulang tahun. "Pernahkah kamu benar-benar mencintaiku, Bahrul?" tanyaku pelan. "Atau aku hanya bagian dari pemberontakanmu terhadap ibumu?" Dia mengangkat kepala, matanya penuh kejujuran yang menyakitkan. "Aku mencintaimu, Vida. Benar-benar. Tapi cintaku ternyata tidak cukup kuat. Aku lemah. Aku membiarkan ibu meracuni pikiranku, membuatku percaya bahwa kita butuh lebih dari sekadar cinta. Harga diriku, Bahrul. Kau membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku." Aku tahu. Air matanya mengalir deras. Dan itu yang paling ku sesali. Saat itu di panggung, aku seharusnya mengambil mikrofon dan berkata, "Ibu salah. Istri saya adalah Vida, dan dia yang saya cintai." Tapi aku tidak melakukannya. Ketakutan akan kehilangan segalanya membuatku lumpuh. Dia merogoh saku celananya yang basah dan mengeluarkan sesuatu. Cincin kawin kami yang dulu ku kembalikan padanya. "Aku masih menyimpan ini," bisiknya. "Sebagai pengingat akan kesalahanku yang terbesar. Membiarkan perempuan terbaik dalam hidupku pergi karena kelemahanku." Aku memandang cincin itu, lalu menatapnya. "Apa yang kau harapkan dariku sekarang, Bahrul? Maaf? Rekonsiliasi?" Dia menggeleng cepat. "Tidak. Aku tidak berharap apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Benar-benar menyesal. Dan aku mengakui bahwa semua yang terjadi padaku sekarang adalah konsekuensi dari pilihanku sendiri." Dia berdiri, tubuhnya masih gemetar. "Terima kasih sudah mau mendengarkan.
Aku akan pergi sekarang. Tunggu, kataku, berdiri. Aku membuka dompetku dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini untuk menginap di hotel semalam. Besok, carilah pekerjaan yang jujur. Mulailah dari awal. Dia memandang uang itu, lalu menatapku. Kau masih baik padaku, setelah semua yang kulakukan. Ini bukan untukmu, Bahrul. Ini untuk kenangan akan pria baik yang dulu kukenal. Pria yang punya integritas dan berani bermimpi. Dia menerima uang itu dengan tangan gemetar. Aku berjanji akan mengubah diriku. Vi, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Saat dia berbalik untuk pergi, aku memanggilnya sekali lagi. Bahrul, aku harap kamu menemukan kedamaian. Dan aku memaafkanmu. Dia berhenti, bahunya bergerak naik turun. Tanpa menoleh, dia berkata, "Terima kasih, Vida. Itu lebih dari yang pantas aku dapatkan." Aku menyaksikannya berjalan keluar ke dalam hujan, tubuhnya yang basah semakin menjauh hingga hilang di kegelapan malam. Kembali ke apartemen, Rani menungguku dengan wajah khawatir. "Apa dia menyusahkanmu?" Aku menggeleng, duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Tidak, dia hanya mengakui segala kesalahannya. Dan kau memaafkannya. Maaf bukan berarti melupakan, Ran. Maaf berarti melepaskan beban kebencian dari hatiku sendiri. Malam itu, aku terbangun beberapa kali. Dalam mimpiku, aku melihat Bahrul yang dulu, pria yang dengan bangga memperkenalkanku pada teman-temannya sebagai calon istriku, yang rela bekerja lembur untuk membelikanku kado ulang tahun sederhana, yang memelukku erat saat kami pertama kali pindah ke kontrakan kecil kami. Tapi kemudian mimpi itu berubah, menjadi Bahrul yang diam di panggung, Bahrul yang membiarkan ibunya menghinaku, Bahrul yang memilih kesuksesan semu daripada cinta kami. Pagi harinya, aku bangun dengan kepastian yang lebih jelas. Pengakuan Bahrul memang terlambat, tapi setidaknya itu tulus. Dan maafku padanya juga tulus, bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku ingin bebas dari beban masa lalu. Beberapa hari kemudian, Rendra memberi kabar bahwa Bahrul telah menerima semua tuntutan perceraian tanpa perlawanan. Dia bahkan rela memberikan haknya pada apartemen kecil kami dulu yang masih atas namaku, satu-satunya harta yang tidak disita oleh ibunya. Mungkin dia memang benar-benar berubah, kata Rendra. Atau mungkin dia hanya menyadari bahwa beberapa hal tidak bisa diperbaiki, jawabku. Pengakuan Bahrul yang terlambat tidak mengubah apapun tentang masa depan kami. Tapi itu memberiku satu hal yang berharga, penutupan. Sebuah pengakuan bahwa rasa sakit yang kualami memang nyata, bahwa pengkhianatan itu memang terjadi, dan bahwa aku tidak gila atau berlebihan dalam perasaanku. Dan untuk itu, aku bersyukur. Karena dengan penutupan ini, aku bisa benar-benar melangkah ke babak baru dalam hidupku, dengan hati yang lebih ringan, dan pelajaran yang akan kubawa selamanya. 2 tahun telah berlalu sejak badai dalam hidupku itu. Aku berdiri di depan toko catering sehat, Vida's Kitchen, milikku sendiri, menyaksikan karyawan-karyawanku yang antusias menyiapkan pesanan untuk acara perusahaan hari ini. Toko yang awalnya hanya sebuah usaha rumahan kini telah berkembang menjadi bisnis yang stabil dengan pelanggan tetap dari berbagai kantor di sekitar sini. "Bu Vida, semua pesanan sudah siap untuk dikirim," Lira salah satu karyawanku, Sari, dengan senyum cerah. "Terima kasih, Sar. Pastikan dokumentasinya bagus ya, untuk konten media sosial kita," pesanku sambil tersenyum. Memiliki bisnis sendiri tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selama menjadi istri Bahrul, aku hanya fokus mendukung karirnya, mengubur impianku sendiri untuk memiliki usaha kuliner. Ternyata, kehancuran pernikahanku membuka jalan untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya. Sore itu, seperti biasa setiap Jumat, aku mengadakan kelas memasak gratis untuk ibu-ibu single parent. Ini adalah salah satu caraku berbagi kebahagiaan dan memberikan support system bagi mereka yang mengalami perjalanan serupa denganku. "Kita akan membuat menu sehat untuk anak-anak yang picky eater," kataku pada 10 wanita yang duduk melingkar di ruang workshop tokoku. Karena sebagai orang tua tunggal, kita harus kreatif dengan budget terbatas tapi tetap memastikan gizi terpenuhi.
Salah satu peserta, Maya, mengangkat tangan. Bu Vida, dulu saya selalu mengira hidup saya berakhir setelah bercerai. Tapi melihat ibu yang bisa bangkit dan bahkan membantu orang lain, itu menginspirasi sekali. Aku tersenyum hangat. Setiap akhir adalah awal yang baru, Maya. Dulu saya juga tidak menyangka bisa sebahagia ini. Setelah kelas berakhir, Rani datang menjemputku seperti biasa setiap Jumat. Dia sekarang menjadi manajer marketing di perusahaannya, tapi tetap menyempatkan waktu untuk teman lamanya. Sudah siap untuk dinner kita? Tanyanya sambil memelukku. Selalu siap untuk makan malam dengan sahabat terbaik, jawabku sambil mengambilkan tas. Kami pergi ke restoran kecil yang nyaman, tempat favorit kami sejak aku mulai membangun hidup baru. Saat menunggu makanan, Rani memberitahuku kabar terbaru tentang Bahrul. Dengar-dengar, Bahrul sekarang bekerja sebagai drafter di sebuah firma arsitektur kecil. Katanya dia mulai dari bawah lagi, tidak mau menerima bantuan siapapun. Aku mengangguk. Saya senang mendengarnya. Dia perlu membangun dirinya sendiri tanpa campur tangan ibunya. Ibu Risma, kabarnya pindah ke luar kota. Bisnis keluarganya kolaps setelah skandal yang terjadi. Aku hanya menghela napas. Saya tidak bahagia mendengar kabar buruknya. Saya hanya berharap dia menemukan kedamaian. Makan malam kami berlanjut dengan cerita-cerita bahagia tentang perkembangan bisnisku, karir Rani yang semakin cemerlang, dan rencana-rencana kami untuk mengembangkan program beasiswa bagi perempuan-perempuan yang ingin berwirausaha. Kamu tahu, Vi, kata Rani tiba-tiba serius. Aku bangga padamu. Bukan hanya karena kamu berhasil bangkit, tapi karena kamu memilih untuk menjadi baik daripada menjadi pahit. Kekecewaan tidak harus membuat kita kecewa, Ran. Itu hanya mengajarkan kita untuk lebih bijak memilih. Pulang ke apartemen kecilku yang sekarang, tempat yang sepenuhnya milikku, dengan dekorasi sesuai seleraku, tanpa perlu mempertimbangkan pendapat orang lain, aku merasa damai. Di meja kerjaku, terdapat undangan dari Pak Hendro untuk menjadi pembicara di seminar Women Empowerment in Business bulan depan. Juga ada draft buku yang sedang kutulis tentang perjalananku bangkit dari keterpurukan. Esok harinya, saat aku sedang memeriksa persediaan di toko, seseorang yang tidak terduga datang mengunjungi. Bu Tari, ibu kandung Bahrul. Vida, sayang, katanya sambil memelukku erat. Lihatlah kamu sekarang, begitu cantik dan percaya diri. Bu Tari, senang sekali ibu datang, kataku dengan tulus. Mari kita minum teh di ruang belakang. Duduk di ruang kozi belakang tokoku, Bu Tari bercerita tentang perjalanannya selama 2 tahun terakhir. Sekarang saya tinggal di sini, dekat dengan Bahrul. Dia berbeda sekarang. Lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab. Saya senang mendengarnya, Bu. Vida, Bu Tari memegang tanganku. Ibu hanya ingin berterima kasih. Meskipun kamu dan Bahrul tidak bersama lagi, kamu telah mengajarkan pelajaran berharga padanya. Terkadang kita perlu kehilangan sesuatu yang berharga untuk menyadari nilainya. Aku tersenyum. Kita semua belajar, Bu. Saya juga belajar banyak. Setelah Bu Tari pergi, aku kembali bekerja dengan perasaan lega. Rupanya, proses memaafkan dan berdamai memang membawa kedamaian tersendiri. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan kesibukan yang membahagiakan. Bisnis cateringku mendapat pesanan besar dari sebuah perusahaan multinasional. Kelas memasak gratisku diikuti oleh semakin banyak peserta. Dan yang paling membahagiakan, seorang ibu dari kelas memasak memberitahuku bahwa berkat motivasi dariku, dia memberanikan diri membuka usaha kue rumahan yang sekarang sudah bisa menghidupi kedua anaknya. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, seseorang datang dengan membawa buket bunga matahari yang cerah. Untuk pemilik toko yang inspiratif, kata suara yang familiar. Aku berbalik dan melihat Rendra berdiri di sana dengan senyum hangat. Ren, ini kejutan yang menyenangkan, kataku sambil menerima bunga itu. Dengar, Vida, katanya sambil membantu mengunci pintu toko. Aku sudah memantau perkembanganmu selama 2 tahun ini. Aku melihat bagaimana kamu tidak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun komunitas. Aku bangga padamu. Kami berjalan ke arah mobilku, dan dia melanjutkan, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, atau mungkin tidak tepat,
Tapi, apakah kamu bersedia menjalani kencan sederhana denganku? Mungkin makan malam akhir pekan ini. Aku memandanginya. Pria baik yang telah membantuku di saat paling sulit, yang menghargaiku sebagai individu, bukan sebagai istri seseorang. Aku akan sangat senang, Rendra, jawabku dengan senyum. Malam itu, di apartemenku yang tenang, aku berdiri di balkon sambil memandangi kota. 2 tahun yang lalu, aku adalah perempuan yang hancur, terkunci dalam toilet dan pernikahan yang penuh kebohongan. Hari ini, aku adalah perempuan merdeka yang memiliki hidupnya sendiri. Mereka yang mengunciku dalam kegelapan justru memaksaku untuk menemukan cahayaku sendiri. Dan cahaya itu, yang berasal dari keteguhan hati, kemauan untuk memaafkan, dan keberanian untuk memulai lagi, kini bersinar terang. Aku tidak lagi membenci Bahrul atau Ibu Risma. Mereka adalah bagian dari perjalananku yang membuatku menjadi lebih kuat. Dan untuk Rendra, mungkin ini adalah awal dari babak baru. Sebuah hubungan yang dibangun di atas fondasi saling menghargai dan mengapresiasi, bukan manipulasi dan kontrol. Sambil memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan, aku tersenyum. Hidup ini memang penuh kejutan, terkadang pahit, terkadang manis. Tapi yang terpenting adalah kita tetap terbuka untuk belajar, tumbuh, dan mencintai lagi. Fajar yang baru telah tiba. Dan kali ini, aku siap menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh syukur.